Dalam sambutannya di perayaan HUT Bayangkara ke-79, Kapolri Jenderal Sigit Listio Prabowo membacakan daftar panjang capaian institusi kepolisian. Salah satu capaian yang disyukuri oleh Jenderal Sigit adalah keberhasilan mereka dalam mengawal pergantian kepemimpinan nasional. Ia menyebut polisi berhasil mengamankan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dengan aman dan sejuk. Dalam hal pemberantasan narkoba, dirinya mengatakan jika saat ini polisi sudah mengidentifikasi ratusan kampung narkoba. Penyelesaian 23.456 kasus disebut sebagai bentuk penyelamatan 35,7 juta jiwa. Atas sejumlah capaian yang ada, Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri selama ini. Ia menyebut jika Polri adalah ujung tombak penjaga kekayaan dan keamanan negara. Lalu, apa saja hal menarik yang muncul dalam perhelatan ulang tahun Bayangkara hari ini? Simak obrolannya hanya di Detik Sore. Beralih ke topik lain, Detik Sore hari ini akan mengulas lebih dalam tentang temuan sejumlah peluru kaliber 5,56 mm di kios depan toko es teh di Wonodri, Semarang, Jawa Tengah. Peluru itu dikirim ke laboratorium forensik untuk pendalaman pemeriksaan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto mengatakan penyelidikan masih dilakukan oleh Polrestabes Semarang. Bagaimana perkembangan pemeriksaannya? Simak laporannya dalam Indonesia Detik ini. Masih membahas peristiwa daerah, Detik Sore akan mengulas polemik rencana pembangunan tempat pariwisata eksklusif dan privat bernama Obelix oleh PT Biru Bianti Indonesia. Rencana pembangunan yang ada di kawasan Pantai Sanglen, Yogyakarta itu mendapat penolakan dari masyarakat. Bagaimana kabar terbarunya? Simak laporan tim Detik Jateng selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan membahas seputar masalah kesehatan. Penyakit stroke ternyata dapat menyerang kalangan usia muda. Sejumlah pihak menyebut jika gaya hidup menjadi faktor terbesar munculnya penyakit ini. Lalu, apakah olahraga dapat menjadi obat penawarnya? Ikuti diskusinya bersama redaktur pelaksana Detik Health selengkapnya hanya di Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detik.com dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardus Morangkir dan Evelyn Ong. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Jadi dangdut. Dangdutnya begini. Iya. Halo Detikers semuanya, selamat sore. Hai selamat sore Detikers. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. is Akhirnya here. kita berjumpa lagi Edo. Seneng deh. It's been a year kayaknya ya. Year. Kayaknya udah ada setahun tuh. Kita terakhir di atas kan. Yang studio yang lama Gue bareng-bareng. lupa sih, tapi rasanya kayak Di sama sini tuh lu. kayaknya belum deh. Belum pernah. Iya. Gak apa-apa lah. Iya, gue apa happy kabar banget. Evelyn Ong? Aku baik, tapi muka kamu tuh lebih glowing lagi. Masa Aku tuh sih? curiga deh. Abis dari mana sih, Do? Lu ngilang kemana, Do? Gak kemana-mana, di sini-sini aja. Kayak- Justru lo yang harus kasih tahu ke kita kemana aja Evelyn selama ini. Justru gue gak kemana-mana, tapi yang kayak baru traveling itu lu. Cie. Itu benar ya, traveling kan misalnya pemerintah tuh udah ngasih hari libur kan. Jadi ya Mm-mm, biar mm-mm. kita mengapresiasi aja langkahnya pemerintah. Daripada dihilangin ya liburannya ya. Benar, cuti udah kepotong tapi kita gak kemana-mana. Pusing juga kita. Kenapa gak kemana-mana? Tapi akhirnya kemana-mana juga kan? Akhirnya kemana-mana. Maksudnya kan cuti bersama tuh udah dikasih dalam beberapa kali kan. Mm-mm. Dalam berapa? Sebulan, 2 bulan terakhir gitu. Terus gue yang kayak gak pernah kemana-mana juga selama cuti Produktif bersama banget ya Detikers. yang Libur apa long itu weekend libur? itu. Kemudian akhirnya giliran orang-orang gak long weekend, gue long weekend sendirian. Alias gue ngambil cuti, ya udah nggak apa-apa. Biar Akhirnya kemarin kayak kemana? orang-orang ke Jogja. Ke Jogja, ngapain aja? Ngeliat ke Apa? Pantai Sangen? Kapan? Enggak, langsung tuh kita ke sana Langsung ya. gas. Ke pantai, ke gunung, ke museum, rame. Kalau Jogja kan ada semua ya. Bener. Lu lebih suka, kan orang biasanya ya liburan itu antara ke Bali atau Jogja. Lu tim mana? Gue Jogja lagi. Oh berarti Anda introvert ya, demennya pegunungan, Lumayan. menyendiri gitu ya, menikmati Lumayan. peaceful, nggak demen yang party-party. It used gitu to be kan. Bali. Karena Bali dulu kan peaceful ya. Kalau sekarang Dulu, iya sih. Bener juga, macet banget. Iya chaos parah, kan. walaupun sekarang katanya udah ada wacana untuk bangun LRT kan katanya di situ Mm-mm, sekarang. Tapi tetap aja Bali tuh terlalu crowded sekarang. Mm-mm. Atau mungkin
nungguin Atau Bali mungkin faktor utaranya usia di juga ya, semakin bertambah usia Iya demennya lagi. nggak nyepi. iya, iya bisa juga. Tapi yang senang dari Evelyn Ong adalah kalau kita misalnya kita ngulik Instagramnya Evelyn gitu ya, selalu ada kegiatan-kegiatan baru yang dicoba. Apakah itu juga faktor dari kedewasaan yang selalu berusaha untuk mencoba hal-hal baru? Bukan, ya, kegiatan-kegiatan seperti berolahraga itu sebenarnya sembari gue menunggu kapan gue dipanggil lagi ke Detik Sore. Jadi gue gabut, gue nganggur You're gitu being loh. too kind. Jadi karena gabut, jadi kerjaannya olahraga mulu gitu kan. Sebenarnya juga karena bener sih faktor usia juga mungkin. Kadang orang bilang, Lin lu gak suka nongkrong-nongkrong gitu kan. Gak tau ya, habis kalau nongkrong nanti ujungnya malah gibah. Jadi mendingan gue olahraga. Jadi gue merasa olahraga itu jadi tempat tongkrongan gue yang baru. Setelah selesai berolahraga yang kita omongin apa biasanya kalau Iya, kegiatan olahraganya. Nah bener, jadi kita menghindari hal-hal experience-nya. yang berbuat dosa kan ya, gibah gitu kan. Oh jadi itu adalah salah satu kegiatan untuk menghindari penambahan dosa ya. Penambahan dosa. Di usia yang sudah matang ini Iya kita dong, hentikanlah itu. udah bertambah usia kita harus cepet tobat. Tobat untuk tidak menaikkan listrik juga termasuk salah satunya, Evelyn. Karena Aduh. kalau misalnya harga listrik naik, kayaknya ekonomi kita tuh makin susah deh untuk bisa naik kembali. Listrik naik apa karena orang-orang mulai beralih ke mobil listrik? Enggak sih, enggak ya kalau untuk itu karena memang korelasinya agak jauh ke situ. Tapi kalau misalnya harga tarif listrik tuh dinaikin lagi buat yang non subsidi nih, bisa jadi daya beli masyarakat tuh makin lemah. Makanya itu juga jadi alasan pemerintah untuk saat ini tidak menaikkan tarif listrik, Detikers. Di per tanggal 1 Juli 2025 ini diputuskan tidak ada kenaikan tarif listrik untuk golongan non subsidi, 13 golongan pelanggan non subsidi dari Juli sampai September 2025. Takbir dulu. Iya, sekali lagi takbir. Iya, bagus. Yang takbir yang di rumah aja. Juli sampai September. Setelah Benar. itu We never know. kita tunggu ya, kita tunggu ya benar. keupdateannya. Lanjut. Jadi Direktur Ketenaga Listrikan Kementerian SDM Jisman P. Huta-Julu bilang hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga daya saing industri. Jadi kebijakan tarif ini diharapkan bisa memberikan kepastian juga untuk para pelaku usaha dan juga masyarakat supaya bisa tetap genjot daya belinya. Nah selain pelanggan untuk non subsidi, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga nggak mengalami perubahan, Detikers. Jadi buat kalian yang juga pelanggan subsidi ini juga tidak ada golongan obviously ya karena yang non subsidi aja nggak ada perubahan gitu. Nah ini sudah diatur dalam sebuah Kepmen dan kita nantikan saja seperti apa dampaknya ke masyarakat, apakah jadinya pada kencang lagi konsumsi listriknya atau ini apakah akan bisa berdampak positif gitu ya untuk daya beli masyarakat. We will see. Mudah-mudahan sih bisa kembali meningkatkan daya beli masyarakat. Gitu. Oke, itu tadi tentang tarif listrik yang berlaku mulai 1 Juli 2025 tidak ada perubahan ya. Dan ini Betul. masih seputar update dengan yang berhubungan dengan energi. Listrik dan- juga. Ya bisa. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh, this is the first nuclear power in Power. Indonesia. Yes, benar banget. Jadi pemerintah Indonesia bakal mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dan pengembangan nuklir tercantum dalam rancangan usaha penyediaan tenaga listrik periode 2025 hingga 2034. Dalam RUPTL itu ditetapkan 2 wilayah yang akan menjadi lokasi pertama pengembangan PLTN, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Dan total kapasitas pembangkit di 2 wilayah itu adalah sebesar 500 megawatt. Wih. Itu kalau sekali ngecas Itu lumayan sih buat 1 juta penduduk cukup. Iya. Kalau buat Ngecas handphone ngecas langsung baru deket aja langsung ngecas full. bener langsung 100%, bahkan mungkin kayaknya Meledak. baterainya langsung gelembung ya. Dan yang tadi kan sebesar 500 megawatt dengan rincian masing-masing 250 MW. Direktur Jenderal Ketenaga Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Jisman P. Huta-Julu membocorkan lokasi pembangkit nuklir akan dibangun di Sumatera. PLTN kemungkinan dibangun di wilayah Sumatera Utara hingga Kepulauan Riau. Lalu nuklir ada 250 megawatt, 2 unit. Dan di RUPTL kami sudah menentukan di sistemnya bukan di lokasi persisnya. Jadi di sistem Sumatera dan sistem Kalimantan. Jadi bisa saja itu di sekitar Sumatera Utara, Sumatera dekat Kepri atau Kepulauan Riau. Aduh, jadi nanti kalau gue lagi ke Riau ya, Bener, lo bisa ngeliat tuh ada pembangunan nuklir di situ walaupun belum ya. sembari berenang lihat
Jadi Detikers gue lagi ada Kayak plan. gini nih bentuknya nih. Oh, Iya. ya jadi Detikers gue lagi ada planning tuh mau ke Kepulauan Riau kan. Nanti Iya. mungkin sembari gue berenang di laut. Lo ini ngelihat lagi view-view. ada orang bangun-bangun, hati-hati karena nuklir kan ada radiasinya ya, ada Aduh, radioaktifnya. ngeri ya. Ngeri. Karena juga ini the first Evelyn, jadi ini adalah apa ya? Milestone sih buat pengembangan energi di Indonesia. Ini juga salah satu rencana pemerintah untuk bisa mengembangkan yang namanya energi baru terbarukan di Indonesia. Nah, nuklir nih juga jadi salah satu yang cukup mengejutkan rencananya di dalam RUU PTL yang baru ini, karena sebelumnya itu tuh pemerintah menargetkan pembangunan listrik tenaga nuklir ini baru di 2038 apa 2040 gitu. Oke. Nah, sekarang di RUU PTL yang baru ternyata katanya di 2032 atau 2033 itu udah bisa COD, udah bisa beroperasi secara komersil. Wow. Jadi ini cukup cepat dan cukup ambisius ya pemerintah untuk membangun lebih banyak energi baru terbarukan termasuk nuklir nih. Kita nantikan bersama kira-kira seperti apa jalannya pembangunan ini, apakah bisa berhasil nanti di 2033 sudah beroperasi komersil atau ada tantangan-tantangan apa? Mari kita kawal bersama. Tantangannya asal jangan merusak alam ya. Iya dong, Lanjut lagi. jangan Lanjut merusak lagi. lingkungan utamanya, karena nuklir ini juga apa ya, kan dia menjadi kontroversial untuk bisa dikembangkan karena punya Dampak dampak negatif neg- juga ke dalam lingkungan iya, juga. dampak negatif lingkungan yang mudah, makanya perlu untuk bisa memastikan bahwa pengelolaan teknologinya itu Limbahnya. cukup advance gitu, dan limbahnya juga termasuk untuk bisa menghindari dampak lingkungan ke masyarakat. Jangan sampai kita juga. makan ikan taunya mengandung Iya, itu kan. zat Zat-zat- antibiotik. Jadi Jadi lagi berenang tiba-tiba baliknya jadi kayak manusia belut kan, kayak di film apa itu. Tiba-tiba jadi ada sumber listrik gitu kan. ini mutasi, Ya mutasi. bermutasi gitu. Film apa Gue sih itu? jadi Gua ada jadi lupa. lo nanti berenang di situ jadinya ada sisiknya. Jadi Oh, sisik dugong ya. kali ya. Makin tahan nafas makin lama kayak suku bajo bisa 10 menit nanti gue. Oh iya, Iya suku kan baju bisa 10 sampai menit 10 menit karena mereka udah tanpa mutasi. alat bantu. Tanpa alat bantu. Makanya tadi kan ngomongin free dive itu kan juga Iya. terinspirasi dari suku bajo kan, kayak film Avatar gitu. kan. Film Avatar itu kan terinspirasi dari suku bajo Hmm. karena mereka bisa menahan nafas hingga 10 menit karena udah mutasi genetik. Jadi ya begitu. Wow, sampai saat ini tuh masih kayak Sampai gitu saat tuh. Kayak ini. anak-anaknya juga diajarin Bisa, buat gitu. bisa. Sembari nyelam ambil makanan kan, diambil makanannya masuk Iya, kantong. menurut gua ada masa-masa mereka kayaknya hidupnya memang di air aja ya, 10 menit soalnya bisa nahan Ya, napas bisa nahan gitu kan. nafas ya. Dalam 10 menit lo bisa kayak Kita juga bisa. ngapain aja Kita juga kan. bisa 10 menit. 10 menit tahan nafas, pindah alam. Coy, takut banget. Jangan sampai ya. Tapi ngomong-ngomong menit-menitan, Evelyn, Yes. ini ada yang jadi lebih cepat Apa jalannya nih? nyampenya. Jadi kalau lo udah pernah belum ke bandara pakai kereta bandara? Belum pernah. Karena kalau Evelyn biasanya diantar pakai kereta kuda ya, detik Ini naik kereta ke bandara ya dari Manggarai sih 46 menit. Jujur dari rumah gue cuma 30 menit sih. Oh iya Deket, benar. dari rumah Jadi gue gak gitu jauh. nggak perlu pakai kereta bandara ya. Gak perlu. Iya, iya. Jujur Tapi dari tempat gue gak gitu jauh sih. oke. Oh berarti lo lebih dekat ke bandara ya daripada ini. Nah ini buat yang mungkin dari Manggarai atau mungkin dari Sudirman City gitu sekarang waktu bukan waktu kedatangan, waktu tempuh untuk kereta bandara dari Manggarai dan juga BNI City Sudirman itu bisa jadi lebih cepat. Dari yang tadinya sekitar 56 menit jadi lebih cepat 10 menit jadi 46 menit. Begitu pula dari yang Sudirman, dari yang 49 menit jadi 39 menit. Jadi lebih cepat 10 menit nih buat yang mau ke bandara pakai kereta bandara. 10 menit tuh lumayan loh, bukan Lumayan cuma. Kadang Iya. soalnya gini loh, jarak cuma sekilo. Bahkan gak nyampe sekilo, yang namanya hidup di Jakarta. Iya, Gak nyampe bro. sekilo tuh bisa sampai 2-3 jam. Asli. Makanya 10 menit tuh sangat berarti. Bener. 10 menit tuh lo sekali salah belokan aja tuh bisa nambah berkali-kali Nambah sejam. lipat. Bener. Bener banget kayak hari ini kan, gue mau ke Detik biasanya cuma 20 menit jadi sejam kan. Karena ya itu nanti kita akan bahas update beritanya. Pasti karena ada pengalihan arus lalu lintas. Iya. Iya. Berarti kemarin Evelyn nggak
nonton Detik Sore. Karena kita berkali-kali ngumumin, guys buat yang mau bepergian besok please lihat dulu rekayasa lalu lintas karena besok Jakarta sibuk banget karena ada hari ulang tahun Bayangkara gitu. Iya, nggak nonton kemarin soalnya ada kerjaan kakak. Iya udah deh nggak apa-apa, tapi udah sampai ke sini Udah dengan sampai sini. selamat ya. Pantesan tadi gue bilang ini kenapa ya kok macetnya tuh aneh. Iya, Di ada mana, di bagian mana ulang coba? tahun Bayangkara di tadi Sudirman? menjelang Semanggi. Oh, Gue biasa naik tol, cuman tadi kayak tol nggak tol kok nggak gerak ya. Sama aja di nih. tol juga. Di tol tadi bener-bener gak gerak, makanya gue jalur biasa. Sama aja, bahkan pada saat aku macet ya, ada bapak polisi juga kena stuck juga di kemacetan. Oh gitu. Sama. Dan akhirnya lo turun. Enggak, Oh, enggak, tetep menikmati nungguin. aja. Untung Ya berangkat welcome to lebih awal ya? Jakarta. Ya lebih awal dong, Iya, biar iya. gak sakit perut gitu kan. Terus jadi gimana nih, kan lebih cepat 10 menit, terus kita juga ada, karena tadi udah kereta bandara dari Manggarai sudah bisa dipercepat 10 menit. Untuk itu makanya pemerintah juga menargetkan 2,5 juta penumpang ditargetkan naik kereta api Bandara Soeta tahun ini. Jadi Peta Kereta Komuter Indonesia atau KCI menargetkan jumlah penumpang kereta api Bandara Soekarno-Hatta mencapai 2,5 juta pada tahun ini. Hal ini sejalan dengan peningkatan layanan dan percepatan waktu tempuh perjalanan. Sebagai informasi nih, mulai hari ini hari Selasa waktu tempuh perjalanan lebih cepat 10 menit. Dan biasanya dari perjalanan dari stasiun Manggarai menuju Bandara Soeta itu kan memakan 56 menit. Nah, dan Direktur Utama KAI Komuter Asdo Atrivianto mengatakan target tersebut juga seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang KA Bandara sejak diambil alih KCI pada Januari 2023. Dan jumlah penumpang pada 2023 tercatat 1,9 juta dan meningkat 12% menjadi 2,2 juta pada 2024. Dan kemudian selama periode Januari hingga Mei 2025, penumpang KA Bandara Soeta sebanyak 883.512. Dengan peringatan kecepatan ini, KAI Komuter menghimbau kepada seluruh pengguna jalan raya yang akan melintas jalur komuter line Basoeta untuk lebih disiplin. Hal ini lantaran masih terdapat 41 perlintasan terdiri atas 18 perlintasan resmi dan 23 perlintasan tidak resmi yang menjadi tantangan dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api di lintas tersebut. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut dibutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai pihak termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan pusat. Nah itu dia ya, pasti peningkatannya lumayan tinggi ya, secara kita juga bisa merasakan ya yang namanya di Jakarta itu makin hari makin macet. Bener. Dan ini merupakan salah satu solusinya juga nih, plus selain biar menghindari macet sama lebih irit. Lebih irit juga kalau buat berangkatnya sendiri alias berangkat sendirian doang ini irit banget karena kalau misalnya kita naik taksi katakanlah Mahal pasti. dari si Manggarai atau dari si Sudirman gitu. Paling nggak kena tuh 150.000 naik taksi. Bahkan mungkin lebih kalau Kayaknya jam lebih deh. peak hour. Soalnya biasanya gua ke Dari bandara rumah tuh selalu gua dari aja pagi. 150.000. Dari rumah gua aja 150.000. Serius? Dari Lo pakainya taksi ini kali yang comfort yang luxury. Oh enggak sih. 150.000. Wah kalau Masa sih? enggak, dari rumah gua tuh daerah barat Iya. ke sana biasanya kan yang gue bilang tadi sekitar Iya. 20-30 menit. Itu kalau pagi ya pasti gue bayar 130, 140 Di gitu. luar tol tuh masih ya? Di luar tol. Iya. Makanya kayaknya kalau dari Sudirman sih menurut gue sih 200 ribuan lebih ya. Iya. Iya paling nggak 150.000 gitu atau 200 bahkan sampai 200.000. Pasti di atas 200 ribu sih. Oke, 200.000 dan si kereta ini kan 70.000 sampai 80.000 harganya. Kalau dari Manggarai itu 80.000. Kalau sendiri ini hemat banget. Banget. Kalau bareng-bareng mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Tapi ini jadi lebih cepat. Karena kalau dari jalan biasa ada kemungkinan sekali kita akan terjebak di kemacetan. Apalagi Benar. jam-jam peak hour tuh kan. Sakit perut, tahu dong sering denger dong dari Ih, sosial media teman-teman. sakit Gila, perut, migrain. kejebak gue ketinggalan pesawat karena nyangkut nih 2 jam atau Nah, 3 jam. Nah Di ini momen itu lo solusinya. lebih memilih kejebak nostalgia aja kan daripada kejebak macet kan. Lu lagi mau curhat ya? Lu lagi ada problem apa sih Dok? Kayaknya udah lama ketemu kayak pengen terjebak Enggak. nostalgia. Gue curiga deh Aldo Enggak, deh. justru hari ini gue happy banget karena hari ini adalah hari ulang tahun Bayangkara. Yeay. HBD. Happy
birthday, selamat ulang tahun. Iya, walaupun dibikin macet ya jadinya, tapi kita dengan sangat gembira menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-79 ini, Detikers. Ini juga dirayakan sama Pak Prabowo juga langsung di Monas tadi. Luar Eh, biasa ya Pak Prabowo di tengah kesibukannya masih bisa Asli. menghadiri. Asli, ini juga diapresiasi sama Kapolri karena suatu kehormatan katanya Presiden bisa menghadiri Hari Bayangkara di tengah padatnya tugas. Bisa dilihat di layar saat ini, Detikers, ini adalah mobil Maung ya yang biasa digunakan sama Pak Prabowo juga sebagai kendaraan dinasnya. Tiap kali kalau misalnya liputan ada Pak Prabowo-nya pasti selalu beliau menggunakan ini. Ini kendaraan buatan lokal alias buatan pindad. Nah, di sini kita lihat Pak Prabowo mengendarai mobil Maung ini dan di Monas ini Jenderal Listio Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo karena sudah menghadiri upacara Hari Bayangkara di Monas yang berlangsung tadi pagi, dan disebutkan juga Prabowo sudah menyempatkan hadir di tengah padatnya tugas kenegaraan. Dan juga dalam kesempatan ini Kapolri juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh personil yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas. Cie, dapat penghargaan nih. Nah itu kan sekilas gimana penampakan ya Bapak Presiden kita terlihat gagah naik apa? Naik mobil apa? Maung. Maung. Gue suka banget sih mobilnya kayak ya sesuai dengan Pak Prabowo ya, mantan tentara Maung kan ya. ya. Maung. Keren. Lo udah bikin yang itu yang lagi viral video ARM. Oh ada juga. Oh Unger itu. Enggak ya. Jangan pernah ada yang ngeplay lagu itu lagi di Kan depan Maung, kita. kan Maung gini kan. Tapi keren. Kacamatanya juga keren tadi. Keren, salfok banget sih lo. Kalau udah ngeliatin kayak gitu kan udah perayaan, rasanya kalau ngikutin berbagai macam perayaan kan lapar ya. Kita tuh penasaran. Oh oke, sebelum kita spill, kita udah ready nih. Ada Ibda Syahara. Nah ini juga yang ikut merayakan hari ini hari ulang tahun Bayangkara ya. Selamat sore, Ibda Ibda Syahra. Syahara. Ih suaranya merdunya belum bisa kita dengar nih Ibda Syahara. Boleh Gue baru nggak? mau bilang merdu dari mana gak kedengeran suaranya. Belum masuk. Oke, Suara merdu yang tapi biasa kita dengarkan itu belum bisa didengar. Ibda Syahra, apakah boleh di unmute? Mungkin kelupaan barangkali karena saking euforianya merayakan hari ulang tahun Bayangkara hari ini. Bentar. Nah, Dari akhirnya. Oke. Oke, Selamat udah sore. kedengeran suaranya. Halo, sore. Halo, selamat sore. Happy anniversary. Terima kasih teman-teman di studio. Hari ini kalau boleh tahu Ibda Syahra share dong ke kita apa saja aktivitas Ibda Syahra di hari ulang tahun Bayangkara dari pagi tadi. Ikut apel juga nggak? Buat aktivitasnya, kebetulan untuk saya tadi pagi dapat pengamanan sih. Cuman teman-teman dari Korlantas juga ada yang jadi perwakilan untuk mengikuti apel dan juga parade di Monas. Ih, seru. Berarti ikut melihat Pak Prabowo naik Maung tadi Iya, ya? naik Maung. Sempat cobain nasi Lihat tumpeng? dong. Nasi tumpeng? Nasi apa? Nasi tumpeng. Oh, kedapatan nasi tumpeng juga nggak tadi? Teman-teman NTMC. Tadi udah datang tapi udah habis. Ya, sedih banget udah datang. Tadi udah datang, tapi udah habis. Nih, tinggal piringnya doang. Tinggal ini apa? Ujungnya doang, kerucutnya Kupluk. doang. Tapi Iya, nggak kerucutnya. apa-apa. Kan itu untuk dinikmati masyarakat juga kan. Jadi Wih, luar kita ikut biasa. happy juga lah. Ternyata masyarakat bisa ikut happy untuk memperingati ulang tahun Bayangkara. Iya, terima kasih juga loh untuk Rp1 yang hari ini spesial diberikan ke kita karena hari ulang tahun Bayangkara. Jadi naik Transum di Jakarta, Transjakarta, LRT, apalagi satu lagi MRT itu Rp1. Terima kasih. Rp1. Tiap hari boleh deh ulang tahun biar Rp1 tiap hari. Oke, Selamat menikmati karena kan memang ada beberapa ruas jalan yang kita lakukan rekayasa lalu lintas ya. Pastinya juga akan sedikit terjadi kemacetan. Makanya kita merekomendasikan buat masyarakat alangkah lebih baiknya menggunakan transportasi umum gitu. wih mantap. Oke, baiklah Ibda Syahara, silakan laporannya. Monggo.
Oke Mbak, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini. Tepatnya dari kawasan Tuki yang mana untuk kondisi arus lalu lintas tepat di belakang saya pada sore hari ini terpantau memang terjadi peningkatan volume kendaraan cukup signifikan karena memang berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Namun Detikers jangan khawatir bahwasanya pada sore hari juga sudah ada petugas kami yang sedang berjaga di lapangan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitaran kawasan ini. Kemudian perlu kami informasikan juga untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jalan MT Haryono. Pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Rawamangun pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Rawamangun yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Halim pada sore hari ini masih terpantau lancar. Hal yang sama pun juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Rawamangun yang hendak menuju ke arah Jalan MT Haryono ataupun yang akan menuju ke arah Cililitan ataupun yang akan memasuki ke Tol Jagorawi pada sore hari ini juga terpantau lancar. Meskipun demikian kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati serta berwaspada mengingat di kawasan ini banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Saatnya itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda, para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap membawakan hak pejalan kaki. Sementara Detikers untuk arus lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah Tol Jagorawi ataupun ke arah Cililitan pada sore hari ini tidak terpantau lancar. Kami himbau kepada Anda, para pengendara untuk tetap berada pada lajur Anda dengan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway karena hal tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dan Detikers perlu kami informasikan juga bahwasanya dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-79 terdapat beberapa ruas jalan yang dilaksanakan rekayasa lalu lintas maksud kami dan juga berpotensi untuk mengalami kepadatan dan juga dilaksanakan pengalihan arus lalu lintas antara lain dari Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Tamrin, lalu Jalan Tomang yang akan menuju ke arah Harmoni, Jalan Juanda Veteran, lalu di daerah Lapangan Banteng, lalu di kawasan Tugu Tani, dan juga di sekitaran Jalan Gunung Sahari, dan beberapa ruas jalan yang mengelilingi kawasan Monas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk menghindari sejumlah ruas jalan yang menuju ke arah Monas atau Jakarta Pusat, tepatnya pada sore hari ini. Dan kami memohon maaf juga kepada masyarakat atas pengalihan arus lalu lintas yang dilaksanakan di beberapa ruas jalan. Namun untuk rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan ini sifatnya situasional. Apabila situasi arus lalu lintas sudah normal, akan dilaksanakan normalisasi arus lalu lintas. Dan Detikers bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda juga bisa menghubungi layanan call center kami di 15069 ataupun SMS center di 9119. Pelanggaran atau kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan yang efektif dengan presisi. Demikian Ibda Syahra melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio, silakan. Oke, terima kasih buat laporannya Ibda Syahra. Terima kasih, selamat melanjutkan Terima kasih. aktivitas dan selamat kembali melanjutkan perayaan. Karena seharian ini adalah harinya Bayangkara. Terima kasih. Dadah. Oke, bye. Dari Cawang Uki kita akan melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Ini nggak mau ngebahas nasi tumpeng. Gue belum bahas nih Oh nasi tadi mau tumpeng. bahas nasi tumpeng Soalnya gue suka nasi tumpeng. Bagian mana yang paling lo suka dari sebuah struktur nasi tumpeng? Kentangnya, ayamnya, nasinya, atau pucuknya tuh si kerucutnya? Semuanya lah. Tapi Kalau lu ada cuma lah makan pasti satu yang- bagiannya Itu doang, betul. Tapi mana ada esensinya? Bener. Tapi kayak ada satu poin dari itu yang lo kayaknya ini harus ada nih buat gua nih.
Yang pasti nasinya ya, nasi kuning. Kemudian kentangnya. Ya, pada Kemudian akhirnya tempe semuanya. oranye. Pada akhirnya semuanya. Makanya gue, lu suruh pilih satu yang gak mungkin lah. Kita kalau makan nasi, maunya tuh banyak lauk Tapi pauknya. gua ada. Gua Gua. kentangnya. Emang gak enak sih kalau dikentangin. Iya. Dikentangin gak enak, apalagi dianggurin juga gak enak. Oke, kalau gitu ya Nah, daripada jadi mau bahas nasi tumpengnya. Apa aja tuh? Ada 9 tumpeng dipotong secara simbolik. ya udah, tuh. gue bahas Coba nasi kasih tahu. tumpeng dulu deh. Habis tadi dia suruh break. Gimana? Nggak usah, abaikan Eh, saja. Dari tadi gue mau bahas nasi tumpeng di-cut sama Ibda. Terus mau nasi tumpeng di-cut lagi sama Edo. Sekarang di-cut lagi. Ya udah, this is your tumpeng time. Oke, jadi Detikers. Terdapat sajian megah berisi 9 tumpeng yang dipotong secara simbolis oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, apa sih maknanya? Apa sih? Mereka melakukan acara simbolis potong tumpeng dan potongan tumpeng pertama diserahkan oleh Prabowo kepada anggota Polri berprestasi. Oke. Disusul oleh Gibran yang juga melakukan hal serupa baru ketiga giliran Jenderal Listio Sigit. Nah, jadi ntar gue lagi mau baca nih. Oke. Prosesi potong tumpeng Hari Bayangkara ke-79 ini juga menarik perhatian lantaran megahnya kreasi tumpeng yang dihadirkan. Wow, lihat dong. Oh ini 9 tumpeng itu. Gue gak lapar sih, cuman kayaknya gue melihatnya menarik banget. Kayak Itu gede ini ya, banget ya, kayak istana candi ya. gak sih? yang Yang satu satu bilang candi, istana. yang satu istana. Yang satu rumah ibadah, yang satu Mungkin rumah karena megah. gue denger lu abis dari Jogja, terus gue iri. Jadi gue ngeliat itu kayak Candi. candi, kayak candi Borobudur gak sih? Iya juga sih, Ya benar kan? sih, benar. Wah itu kayak yang tengah itu tuh kentang gak sih tuh warnanya oranye? Sebelahnya orek tuh, tempe orek tuh biasanya. tuh. Iya, Detikers ini seru banget ya kalau kita lihat di layar kita. Ini ada 9 tumpeng nasi kuning. Jadi dari 9 tumpeng itu ada satu tumpeng besar di tengah yang melambangkan tujuan bersama meningkatkan kualitas bangsa menuju Indonesia maju dan sejahtera. Kemudian ada iringan 8 tumpeng yang melambangkan asta cita yang akan diperjuangkan bersama demi sebuah kemajuan baru, persatuan baru, Indonesia baru. Wow. Merdeka! Yes! Dan asta cita diketahui merupakan 8 tujuan utama atau cita-cita yang menjadi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tujuannya itu mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045. Dan sebenarnya acara potong tumpeng itu sudah menjadi tradisi simbol rasa syukur kepada Tuhan. Dan di sini juga buat Detikers kata tumpeng ini tuh konon berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya apa coba? Hidup. Dia jontek. Bener gak gue tapi hidup? Tumpeng. Salah ya? Hidup. Enggak, Kalau enggak tahu gue gua. bilang, gue tumpeng dong ke arah sejalan rumah Numpang. gue. Oh numpang. Iya lucu nih ya Blinong nih. Bisa lagi yuk rule of 3-nya yuk. Jadi oke, tumpeng itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya manusia bersemangat dalam menjalani hidup. Itu dia Detikers ya. Iya. Jadi banyak banget ya makna dari 9 tumpeng yang telah dipotong oleh Bapak Presiden kita. Ya udah mudah-mudahan bisa kasih semangat buat seluruh masyarakat juga ya sebagai simbol ini tumpengnya. Semangat juga karena kita masih akan ada sampai jam 5:30 nanti Detikers. Jadi jangan patah semangat, jangan buru-buru kemana-mana. pindah channel karena kita masih akan ada tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore hore. There you go. Tadi kita udah spill bahwa kita akan jalan-jalan ke Jogja. Tahu deh yang baru pulang dari Jogja. Selalu ada spesial ya. Selalu ada yang Jogja istimewa. benar itu. Lagunya juga. Lagunya juga kita Itu. diantarin sama Citra Scholastika tadi Jogja. Iya. Coba pergi ke Jogja. Gue kalau nyanyi jujur gue langsung diam sih mute karena suara gue bakal langsung lari. Enggak, gue yakin. Nggak bisa. Dia alto. Jadi kayak mirip-mirip Alicia Keys lah. Dari Gunung Rinjani ya, dengernya jauh banget. Tapi beneran kita akan jalan-jalan ke Jogja Detikers karena kita akan bahas polemik pemanfaatan lahan di Pantai Sanglen bareng sama siapa lagi tuh one and only pemilik Central of Java, Mas Rofik yang hadir kembali di Detik Sore. Selamat sore Mas Rofik. Halo, selamat sore Mas Edo, Mbak Selamat Evelyn, apa sore. kabar? Apa Baik. kabar? Bentar, Siapa bentar. yang dari Jogja itu tadi katanya? Aku. Mas Edo. Wah, nggak mampir nih. Mas Rofik, aku tahu Mas Rofik tuh
Mas Rofik bukannya Semarang ya? Apa Solo ya? Solo kan? Solo, iya betul. Jadi kemarin tuh aku abis dari Jogja, pulangnya dari Semarang. Nah, di Semarang tuh kayak Oh, mau ngubungin Angling, tapi Angling apa Mas Rofik aja ya. Tapi karena cuma sebentar jadinya, "Ah, udah deh next time aja gitu. Jadinya nggak sempet mampir kita. Edo emang sombong. ah, Nanti kalau udah next time iya bilangnya lain next time kali lah. lagi. Iya Enggak betul. beneran. Tapi Di di momen PHP ini, terus aku. enggak Mas Rofik. Tapi momen kali ini Mas Rofik, kita mau nanya. Yang pertama adalah, kenapa backgroundnya diganti? Khusus Mas Rofik nggak apa-apa tetap pakai background batu. Kemarin dikasih Mas Yansa kayaknya ini, wah suruh pakai biar enggak Iya ya, batu biar bata seragam Dia ya. terus matching gitu. sama kita. Iya, emang ini background kita Matching. yang kasih, biar Oh. seragam semuanya. Tapi ya kangen jadinya sama background batu-batu purbakalanya Mas Rofik. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa ya, biar cerah ceria. Nih kali ini kita akan Iya bahas betul. soal polemik lahan nih. Lagi-lagi nih kalau ada keributan di daerah biasanya soal lahan. Kali ini adalah yang terjadi di Yogyakarta, lebih tepatnya di Pantai Sanglen ya. Mm-mm. Sanglen, ya betul. Gimana nih Mas Rofik, kronologinya boleh deh diceritain ke kita dulu, kenapa bisa sampai ada polemik dari lahan yang ada di Pantai Sanglen ini. Kabarnya ini ada satu lahan yang dimiliki oleh Keraton. Yogyakarta, ya Kesultanan Yogyakarta gitu ya. Kemudian diperebutkan oleh dua kubu. Boleh diceritain ke kita Mas Rofik? Ya, jadi kan memang apa namanya yang berada di Pantai Sanglen ini peristiwanya adalah bahwa sejak beberapa tahun yang lalu ketika pemerintah itu memang belum begitu melirik dunia pariwisata, itu masyarakat memang sudah lebih dulu ikut membantu mengembangkan sebenarnya. Masyarakat ikut mengembangkan apa namanya pariwisata yang ada di Jogja sebelah selatan, yaitu maksudnya Gunung Kidul. Ketika yang saat itu aksesnya masih sangat susah untuk mencapai pantai itu, masyarakat sudah ya bergotong royong seperti itu karena mereka juga mencari penghidupan di sana. Mereka mencari penghidupan di sana sehingga mereka tergantung pada kedatangan wisatawan juga, dan mereka juga apa namanya ikut membantu membuatkan akses jalan yang memang beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi khususnya itu masih agak sulit gitu. Kemudian ketika di tahun 2001 itu masyarakat yang mengais nafkah di sekitar Pantai Sanglen ini akhirnya mereka membuat akses jalan dengan cor seperti itu agar wisatawan bisa semakin mudah mengakses pantai. Namun ternyata hal ini tidak mendapatkan restu dari pemilik lahan, di mana lahan di Pantai Sanglen ini adalah lahan Sultan Ground atau lahan adat milik Keraton Yogyakarta semacam itu. Dan di sisi lain pihak keraton sendiri juga ternyata sudah ada pembicaraan dengan pihak ketiga, dalam hal ini sebuah perusahaan begitu untuk mengembangkan pariwisata di Pantai Sanglen seperti itu. Jadi awal mulanya memang itu dari pihak keraton sendiri memang sudah mendapatkan investor yang lebih serius untuk menggarap pariwisata di pantai ini nantinya. Dan ternyata dari masyarakat yang mengais nafkah di Pantai Sanglen ini pun terpecah antara Pok Darwis, kelompok sadar wisata, dengan paguyuban paguyuban Sanglen Berdaulat semacam itu. Kalau yang dari Pok Darwis, kelompok sadar wisata ini memang sudah sudah cenderung bisa mengikuti rencana dari Keraton Jogja. Mereka cenderung kooperatif semacam itu. Kalau dari paguyuban Sanglen Berdaulat ini sampai saat ini mereka masih memperjuangkan agar mereka bisa tetap mengais nafkah di pantai yang saat ini rencananya akan dibangun sebagai tempat wisata yang lebih modern itu. Dan sampai saat ini memang pembicaraan masih buntu. Beberapa hari yang lalu pihak keraton mengundang dari paguyuban Sanglen Berdaulat ini untuk datang untuk bertemu di keraton. Tapi dari pihak paguyuban tidak datang. Pihak paguyuban alasannya karena undangan
dikirim mendadak kurang dari 24 jam sebelum acara dimulai semacam itu. Nah, di sini pihak keraton sebenarnya ingin memberikan sosialisasi kepada warga yang saat ini masih memanfaatkan Pantai Sanglen bahwa ya pantai ini akan digarap oleh pihak ketiga yang merupakan sebuah korporat di bidang pariwisata semacam itu, dan memang pedagang dan warga yang memang mencari nafkah di situ memang akan ditertibkan semacam itu. Jadi memang ya ini masalahnya dari warga yang memang sudah sejak dulu ikut mengembangkan Pantai Sanglen ini menjadi sebuah tempat wisata, namun ternyata berbeda rencana dengan pihak keraton yang memang secara legal mereka yang memiliki otoritas tanah di Pantai Sanglen itu. Sebenarnya polemiknya berkisar di masalah tersebut sebenarnya. Nah ini kan ada yang kontra ya Mas, ini sebenarnya tuh masyarakat tuh memanfaatkan lahan tersebut itu tuh untuk apa sih? Apakah tadi yang seperti Mas sampaikan buat dagang aja atau sebenarnya mata pencarian masyarakat di sektor wisata itu ada apa aja sih kalau di sana? Ya memang sebagian besar yang berada di sana adalah memang berjualan karena makanan dan jajanan kan menjadi salah satu infrastruktur sebuah tempat wisata sebenarnya. Wisatawan kalau mereka pergi ke pantai yang belum ada pedagangnya juga agak repot juga, gimana mereka akan makan, bagaimana mereka akan jajan semacam itu, dan mereka juga sebenarnya juga sudah ikut menyiapkan infrastrukturnya seperti kita katakan tadi bahwa mereka ikut membantu bahkan membuatkan akses jalan semacam itu. Jadi ya beberapa warung itu juga dibangunnya ada yang semi permanen, ada yang agak-agak permanen. Ini barangkali yang membuat dari pemilik lahan menjadi gerah kan ya. Ketika warung-warung ini sudah ditembok, berarti mereka membangun tanpa izin semacam itu. Nah bangunan-bangunan yang sudah dibangun tanpa izin dan membuat gerah itu akhirnya apakah akan diambil sanksi tegas seperti diratakan atau gimana tuh Mas? Ya kalau saat ini memang belum ada tindakan yang lebih tegas dari pihak keraton sendiri, karena memang mereka sebenarnya juga masih berharap ada komunikasi lanjutan. Yang pasti kalau sampai saat ini memang bangunan tersebut juga masih berdiri, akan tetapi dari pihak keraton sendiri dari tahun lalu itu akses jalan menuju Pantai Sanglen yang dibuat oleh warga ini memang sudah ditutup, sudah di portal semacam itu. Jadi memang jadi nggak bisa diakses tidak lagi bisa sekarang, diakses oleh masyarakat lewat jalan tersebut. Walaupun memang ada jalan-jalan lain yang memungkinkan wisatawan untuk bisa mengakses, tapi memang tidak seseluasa sebelumnya, dan di sekitarnya juga banyak pantai lain yang menjadi pilihan. Ada pantai Watu Kode, ada pantai agak ke barat sedikit pantai Baron, pantai Kukup semacam itu. Jadi ya wisatawan lebih memilih ke tempat wisata yang ada di sekitar Pantai Sanglen ini untuk sementara. Oh pantesan Edo kemarin nggak jadi ke Pantai Sanglen, ternyata jalannya ditutup. Lu akhirnya melipir ke museum ya? Akhirnya mampir ke museum kita, ke Sono Budoyo ya. Tapi sebenarnya polemik ini sudah cukup lama gitu ya Mas ya. Terbukti tadi Mas Rofik juga bilang kalau sebenarnya jalan akses yang utama itu sudah ditutup sejak tahun lalu gitu ya Mas Rofik. Dan kalau begitu Mas, saat ini diskusi antara paguyuban Sanglen Berdaulat ini dengan Keraton Yogyakarta masih deadlock gitu Mas ya? Masih menemui sementara deadlock, memang masih deadlock dari pihak paguyuban sendiri, masih meminta waktu ditata ulang gitu untuk berdialog antara keraton dengan pihak paguyuban. Sebenarnya sudah sejak tahun lalu bahwa mediasi ini memang sudah diupayakan, tapi ketika tahun lalu pihak keraton hanya bisa menerima 5 perwakilan dari paguyuban, padahal yang
datang ada 20-an orang gitu kan. Waktu itu juga deadlock karena itu. Sedangkan tahun ini juga masih deadlock karena waktu undangan yang masih dianggap mendadak gitu oleh para pedagang. Tuntutan Jadi dari Paguyuban Sanglen Berdaulat apa yang mungkin menjadi cukup alot begitu Mas? Apa tuntutannya? Sebenarnya kalau tuntutannya adalah bahwa mereka juga diakui sebagai sebuah paguyuban atau perkumpulan yang memang sama-sama mereka mencari nafkah di sekitar Pantai Sanglen ini. Selama ini yang diakui oleh pihak keraton hanya dari Pok Darwis atau kelompok sadar wisata itu yang diakui sebagai satu-satunya paguyuban atau komunitas yang mengelola Pantai Sanglen ini. Dan dari pihak paguyuban ini merasa tidak diakui sehingga mereka memang cenderung lebih dalam tanda kutip melakukan perlawanan semacam itu. Kemudian nanti si korporasi ini yang dimaksud juga merupakan PT Biru Bianti Indonesia ya Mas ya? Yang dimaksud Iya tadi ya. betul. Ini seperti apa upayanya sejauh ini Mas untuk bisa, ini kan juga termasuk salah satu investasi ya di Yogyakarta ya masuknya. Apakah sudah ada pembicaraan begitu dengan pihak keraton untuk seperti kapan rencana pengembangannya harus dilakukan sehingga menjadi ada deadline gitu Mas? Ya sebenarnya kalau dari pihak korporat sendiri gitu memang menginginkan secepatnya, tapi karena masih ada masalah-masalah ini sehingga mereka sampai saat ini memang belum start untuk melakukan pembangunan di Pantai Sanglen ini. Bahkan sebenarnya sejak 2021 perusahaan ini sudah mendapatkan palilah itu semacam izin dari pihak keraton untuk menggunakan lahan tersebut, dan juga ada 30.000 meter persegi tanah milik desa yang berada di pantai tersebut, sehingga dari 2001 kemarin mereka mendapatkan izin 2 tahun untuk membangun, dan karena belum bisa membangun mereka akhirnya perpanjangan dari 2001 ke 2003. Nah ini dari 2003 kemarin mereka mengajukan perpanjangan palilah atau perizinan untuk bisa membangun ini. Berarti Jadi mereka secara legal sudah, harusnya sudah bisa untuk memulai pembangunan di wilayah Pantai Sanglen ini. Cuma karena masih ada argumen begitu ya dengan Paguyuban Sanglen Berdaulat ini sehingga akhirnya rencana ini masih belum bisa dilaksanakan. iya betul sekali. Jadi memang mereka itu proyeksinya untuk membangun kan hanya perlu waktu 2 tahun semacam itu. Baik. Dan untuk surat izin dari pihak keraton sendiri, yang izin yang pertama akhirnya 2 tahun berlalu tanpa mereka bisa berbuat apa-apa karena masih masalah polemik ini belum selesai semacam itu, dan mereka mengajukan perpanjangan dan mereka juga berharap ya untuk palilah atau perizinan yang kali ini mereka juga bisa mulai membangun, karena memang juga di situ untuk pantai-pantai sebelahnya, pantai-pantai di sekitar Gunung Kidul dan Bantul itu memang rata-rata memang sekarang sudah dilengkapi dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan pariwisata yang dianggap cukup bonafit dan profesional semacam itu. Kalau dari PT Biru Bianti Indonesia apakah sudah menyampaikan bagaimana upaya resolusinya untuk bisa diterima gitu Mas sama seluruh masyarakat, apakah nanti diajak untuk bisa bergabung gitu ya dalam pembangunan ini sehingga pada akhirnya tidak kehilangan mata pencarian mereka, atau sudah ada yang disampaikan belum Mas gimana upaya resolusinya? Sebenarnya kalau dari pihak korporat itu memang menunggu dari hasil yang memang pembicaraan dari pihak keraton dan warga, artinya mereka akan menggunakan lahan ini ya memang kalau sudah bersih. Tapi dari pihak keraton sendiri juga sebenarnya sudah menjanjikan kepada warga bahwa mereka juga akan dilibatkan dalam pengelolaan
lahan pariwisata di Pantai Sanglen ini. Cuman bentuknya seperti apa memang belum sampai ke sana. Bentuknya mereka akan pelibatannya, apakah mereka akan menjadi karyawan di PT ini, PT Biru Bianti ini, ataukah PT ini akan menggandeng UMKM di sekitar desa tersebut atau seperti apa, memang belum ada pembicaraan sampai ke situ, Mas Edo, Mbak Evelyn. Baik. Semoga ada upaya dialog yang komprehensif gitu ya antara masing-masing pihak supaya ketemu nih jalan tengahnya tengahnya. gimana. Benar. Karena kan Iya, betul kalau ada sekali. investasi masuk juga ini adalah sebuah multiplier effect juga mestinya buat masyarakat sekitar, tapi juga tidak boleh mengesampingkan masyarakat sekitar yang sebelumnya juga sudah lebih dulu beraktivitas di sana juga untuk bisa ikut dilibatkan dengan baik juga gitu ya. Tapi ini aku mudah-mudahan. juga dengar-dengar katanya yang dari Paguyuban Sanglen itu nggak bener-bener orang lokal sana ya, Mas? Ada sebagian yang memang warga desa setempat, tapi memang ada beberapa yang memang dari pendatang, dari daerah lain begitu. Tapi ya mereka sudah cukup lama beraktivitas di sekitar pantai tersebut, dan memang mereka juga selama ini merasa sudah cukup berkontribusi untuk pengembangan Pantai Sanglen ini sebelum dilirik oleh pihak lain termasuk pemiliknya, semacam itu. Jadi memang itu salah satu yang membuat kenapa pihak keraton tidak mengakui Paguyuban Sanglen Berdaulat ini sebagai komunitas yang berhak untuk ikut bersuara dalam polemik ini. Mas Rafiq, terakhir kalau boleh tahu apa sih bentuk pengembangan yang akan dilakukan oleh korporasi ini? Apakah resort atau seperti apa? Memang belum dijelaskan seperti apa bentuk yang memang menjadi perencanaan atau planning dari perusahaan itu, tapi memang beberapa potensi yang ada di pantai ini memang wahana-wahana permainan semacam itu, dan resort-resort serta camping ground memang dianggap cukup berpotensi untuk dibangun di pantai ini, karena kelebihannya memang pasir yang putih, bukit yang di sekitarnya yang cukup hijau. Benar. Bisa melihat laut dari ketinggian gitu kan, untuk ngecamp atau untuk dibikin resort nginep di sana kan memang menarik. Tapi sebenarnya agak gerah sih kalau nginep di pantai itu kalau pengalaman. Angin laut ya. Angin laut masuk angin Iya nanti ya. betul. Bener. Tapi bagus banget lagi emang pantainya, tadi sempat ngeliat Bagus, juga di TikTok. pasirnya putih, Bener. airnya bening. Luar Pantesan biasa. makanya jadi pada rebutan kan. Ya itu makanya mudah-mudahan bisa ditengahi dengan baik ya sama Keraton Yogyakarta juga. Terima kasih Terima anyway kasih Mas Rafiq Rafiq. atas informasinya. Kita nantikan Siap Mas Edo, informasi-informasi Mbak menarik Evelyn. lainnya dari Semoga Detik cepat Jateng. selesai, kita punya venue baru untuk jalan-jalan. gitu. Iya, habis itu kita ketemuan Iya. deh ngopi di Gunung Kidul ya. Mas Siap Rafiq. dong Mas Edo, asal nggak di PHP lagi nggak apa-apa deh. Iya deh, kali ini nanti akan disamperin Mas Rafiq. Terima kasih ya sekali lagi ya. Iya, Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mas Edo, Mbak Evelyn. Selamat sore, sehat Selamat selalu. sore. Gua tadi pas Mas Rafiq jelasin terus ngeliat TikTok gitu ya, si pantai ini kayak hidden gem tau. Iya. Tadi aja ngeliat di layar aja masih bagus banget. Cantik Iya. banget. Makanya biasanya kan kalau yang bagus-bagus gitu, begitu ketemu langsung pada rebutan Iya kan. lagi. Dan Gunung Kidul tuh pantainya juga bagus-bagus banget sih anyway. Iya, tadi sih asri banget. Tapi kalau tadi dibilang mau dibuat kayak resort, buat camping, Sangat bakal rame potensial banget sih emang. Banget. Kebayang gak lu camping di depan lu adalah laut. Wow. Wow, cantik kan. Wow. Healing. Dia kayak masih kurang ya jalan-jalannya kemarin ke Jogja. Cuti lu udah habis belum? Kok ngeri. Kalau air lautnya naik langsung lari gitu. Iya, kalau air lautnya naik sampai ke tebing itu mah bukan air laut naik lagi. Takut banget. Tsunami, coy. Udah Aduh. sampai kehausan nih. Wah, Kehausan. kita Ambil, break ambil, dulu ambil, boleh ambil. nggak? Kita mau minum nih, Detikers. Mau bahas apa lagi? Nanti habis ini Nanti kita kita akan bahas apa Pokoknya ya? kita bakal bahas yang seru. Jangan kemana-mana, Detikers tetap di Detik Sore. Gak Gak cuma hore-hore.
Oke, welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. hore-hore. Masih bersama kita ada saya Evelyn Ang dan Justin Timberlake di sini. kita ketahuan banget sih ngomongin JT angkatan berapa. Emang Gen Z sekarang pada nggak tahu JT ya? Nggak tahu. Taunya Mirrors doang artis-artis soalnya. Korea. Taunya artis-artis Korea. Oh, gue justru nggak tahu ya. Nah sama nih, makanya gue bilang artis-artis Korea. Gue kalau disebutin nama-namanya gue juga nggak update. Oh, gue tahu Jimin, tahu gue. Lee Min Ho. V. Lo mau tau nggak yang lebih jadul lagi itu apa? Apa? Boa. Boa kan penyanyi jadul juga. Itu zaman gue masih beli MP3 yang isinya 150 lagu. Ada lagi terakhir nih sebelum kita Apa? sapa Ibda Syahara. Aaron Kwok sama Jimmy Lin. Jadi gua nggak zaman kita kecil hafal tuh tuh. film-film Mandarin, film-film Cantonese, Oh. Hong Kong. Aaron Kwok itu dari Hong Kong. Gue lupa sih. Pokoknya yang emang Celestial Movies gitu-gitu kan. Aaron Boboho Kwok itu gitu-gitu penyanyi kan. sama main film sih. Iya. Jimmy Lin, terus ya artis-artis Ya, zaman Jimmy dulu Lin kan tuh itu. Boboho kan? Zaman dulu kan kayak film-film Iya, silat. benar. Kalau habis gue itu masih mulai. yang FC sih. Iya. FC lebih muda. Iya. Tapi, ya begitulah. Oke. Namanya ini Kita perkembangan coba zaman. sapa ya Ibda Syahara dulu. Halo, selamat sore Ibda Yuk. Syahara. Selamat sore kembali. Halo, selamat sore. Kita- Selamat sore kembali. Kita penasaran mau tes Ibda Syahara. Tahu Aaron Kwok sama Jimmy Lin nggak? Nggak tahu pasti. Nggak tahu. Tapi kalau dibilang Nggak tahu. Jimin, tau nggak Jimin? Tuh ini Aduh, aku nggak terlalu hafal lagi Korea. Lee Min Ho. Nggak hafal juga. Tahu. Nggak tahu. tuh karena dia zaman now. Sekarang Iya. coba nih. Mungkin ini tahu. Boboho tahu nggak? Tahu pasti. Diem dia nggak tahu. Boboho. Masa nggak tahu? Boboho ini apa kartun? Kagak tahu. Bukan, nggak pernah. Dia taunya tabloid Bobo. Tabloid Bobo tahu nggak? Cakunir. Tabloid Bobo Tahu, tahu. tahu. Aku aja nggak tahu. Tabloid Bobo tahu. Beda. Tabloid Bobo ya tabloid. Kalau Boboho itu zaman dulu ada artis Iya. Hong Kong ya. Bener. Cakunir. Cak- Cakodir. Cakodir tahu nggak Ibda Syara? Tersenyum manis. Nggak tahu. Nggak ngerti ya, ini entah aku yang kudet apa gimana, nggak ngerti. Bukan, kita lagi ngomongin perkembangan zaman sekarang kan Korea nih. Kalau zaman waktu aku kecil tuh kayaknya yang terkenal tuh artis-artis Hong Kong, Iya, Cina, Taiwan gitu kan. Iya. Terus sering bertambahnya Benar-benar. pas kita teenager itu banyak kan artis-artis dari barat gitu kan. Kalau sekarang kan Korea. Nah, kalau Ibda Syahara di zaman apa nih? Kayaknya Korea deh. Ya, Lee Min Ho. Korea. Korek. Oh ya bener. Di Korea. Oh Korea. Aku kira tadi Soreang bilangnya. Tapi kali ini kayaknya Ibda Syara nggak dari Soreang ya. Tadi berpindah sedikit dari kawasan Enggak. MT Haryono. Kayaknya ini di Gatot Subroto kah? Bener? Tadi di UKI, sekarang di MT Haryono. Oh, MT kebalik Haryono. gua. Karena kan ini kan arah-arah jalanan pulang kan. Bener. Oh, Kayaknya Gatot udah mulai Pulang, padat maksudnya ya. pulang perkantoran gitu loh. Udah Oh. mulai padat. Ha. Ya udah kalau gitu kita langsung saja dengarkan laporan dari Ibda Syara dari kawasan MT Haryono. Silakan. Oke baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers. Kembali lagi dengan saya Ibda Syara dari TMC Fakultas Polri. Pada sore hari ini akan kita pastikan bagaimana situasi arus lintas terkini tepatnya dari kawasan Jalan MT Haryono yang mana dapat kita bersama untuk kondisi arus lintas tepat di belakang saya. Pada sore hari terpantau ramai namun masih terbilang lancar, namun diperkirakan di kawasan ini akan terus terjadi peningkatan volume kendaraan karena berkaitan dengan jam pulang perkantoran. Dan perlu kami himbau kepada Anda juga agar tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan kemudian Detikers itu harus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah
Halim ataupun Cawang pada sore hari ini juga terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 4 harap untuk kembali mengecek nomor kendaraan Anda. Mengingat di kawasan ini menerapkan sistem ganjil genap yang mana pada hari ini tanggal 1 maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini. Dan bagi Anda pengguna roda 4 yang menggunakan plat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara yang hendak menggunakan jalur tol agar untuk kembali mengecek saldo tol Anda, pastikan dalam keadaan yang cukup agar nantinya tidak mengakibatkan keterlambatan lalu lintas. Tak hanya itu, Detikers, kami kembali mengingatkan kepada Anda, mengingat kondisi curah hujan yang kurang menentu pada sore hari ini, agar tetap berjaga-jaga dengan selalu membawa jas hujan, namun dengan tidak bermodalkan ponco demi keselamatan diri Anda pribadi. Dan Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15909 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tutup, yang selalu presisi. Demikian Ibda, secara melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio, silakan. Oke, terima kasih Ibda Syara untuk laporannya. Terima kasih. Gimana ya, Dok? Arigato Terima kasih. gozaimasu. Arigato gozaimasu. Selamat melanjutkan Oke, aktivitas selamat dan salam melanjutkan presisi. Selamat presisi. Dia tuh Benar. sukanya Korea, kenapa lu jawab arigato gozaimasu? Itu kan Jepang. Nggak apa-apa biar semua negara di-mention. Coba. Kalau bahasa Korea terima kasih apa? Kamsahamnida. Oh iya benar. Kalau gomawo itu minta maaf. Gomawo. Kalau serius, jinja. Yang benar gitu Iya, kan. Yang cinca. benar, cinca. Aca. Itu jadinya India dong. Agak lari ya. Oh, dia soalnya di zaman itu juga banyak India juga kan, bener. dikit-dikit Apa sedih, coba? India. joget. Happy, joget. Mau curhat, joget gitu. Semuanya direka dengan menari. 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 Nah, tadi kan ngomongin yang happy-happy yaitu ulang tahun dari Bayangkara ya. Gue masih boleh yang ngebahas tentang Bayangkara. Ada apa lagi yang bisa dibahas Ini dari menurut gue Bayangkara yang ini? menarik itu tuh ada robot humanoid K9 yang diperkenalkan di HUT Bayangkara, wujud modernisasi Polri. Jadi Detikers dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-79, Polri memperkenalkan 25 unit robot patrol humanoid dan robot anjing pintar IK9 dan tank patroli dengan drone surveillance hingga ROPI. Teknologi ini wujud komitmen Polri dalam modernisasi perangkat tugas untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan personel, dan efektivitas pelayanan publik. Jadi Edo nggak cuman warga sipil yang digantikan dengan modernisasi, ini juga Polri Yes, juga bisa Polri juga digantikan sama bisa. robot. Iya benar kan tuh kan digantiin juga kan tadi ada robot yang anjing juga, dan di sini tuh akan membantu untuk di lokasi berbahaya, kemudian pengawasan Lucu dan lagi. pemantauan di gue jadi salvo kan jadi ngeliat anjingnya juga. lucu Iya. lucu tapi irit. Tapi mereka tuh kayak ada bawa remote control gitu loh. Itu bagian dari remote control si robotnya atau gimana? Ada, jadi ada komentar netizen tuh kayak ini robot tapi kok ada remote controlnya gitu. Terus kalau misalkan gak ada remote controlnya terus dia gerak sendiri. Harusnya kan gerak Kan sendiri di kalau robot. program. Ya entah pakai remote control atau emang udah diprogram dari awal. Ya kali jalan sendiri. Nah, ya Ngeri makanya. banget. Ya makanya. Antar Udah ada promnya. Bisa. iya buat nyari kan. Dia menggantikan. Mau kencing. Dia Mana mungkin menggantikan kencing, aduh. tugasnya Detektif Conan. Ini benar-benar menyerupai anjing asli ya. Demennya mainnya di bawah-bawah Iya, bawa mobil, mesin kalau nggak di mobil, bawah meja gitu kan. Lucu tapi. Lucu ya. Iya. hampir oleng. Itu bagian dari. Untung nggak didandanin juga ya. Jadi ini biar aman juga nih. Maksudnya jadi robot ini diharapkan dapat mendukung 7 fungsi kepolisian, di antaranya pengawasan dan pemantauan di lokasi berbahaya seperti gedung terbengkalai atau area bencana, penanganan situasi berbahaya termasuk penjinakan bahan peledak dan penyanderaan.
pencarian dan penyelamatan korban dalam bencana alam maupun kebakaran, pengumpulan barang bukti forensik seperti sidik jari dan sampel DNA di TKP. Selain itu pengawasan lalu lintas melalui pemantauan pelanggaran dan identifikasi kendaraan. Wah gila, kalau robot yang jaga nggak ada yang miss satupun. Nopol semuanya kayaknya langsung ke akses tuh. Nah ini kita bisa lihat di layar nih ada tickersnya. Ini adalah robot-robot yang diperkenalkan di hari ulang tahun yang ke-79. Ini adalah robot patrol humanoid. Dan tadi yang baru saja kita lihat itu adalah robot anjing pintar IK9. Banyak Nah, ternyata dilengkapin. jenis-jenisnya ya. Iya, ini ada 25 loh. Robot tank, robot tropi, robot drone, agriculture, robot dog. Banyak tuh. Dan inovasi ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang menekankan penguatan SDM, sains, dan teknologi. Polri juga menggandeng putra-putri bangsa melalui kolaborasi dengan PT Sari Teknologi, mencerminkan semangat pemberdayaan pemuda dalam pengembangan teknologi robotik dan AI. Nah, pakai remote ya. Ini ada harga jualnya nih buat robot-robot ini. Katanya ini harga robot Dog Unitree Go One Berapa? Air itu harganya 2.700 USD atau setara 43,5 juta. Yang paling mahal itu robot Dog Unitree Go One Pro dibanderol 3.500 USD atau 56,5 juta Tuh. per unit. Kenapa? Kuatan mana? Buatan Ini kan nggak tahu deh. inovasi ini sejalan dengan asa cita Presiden Prabowo jadi menggandeng putra-putri bangsa melalui kolaborasi dengan PT Sari Teknologi. Perlu kita telusuri Coba lebih lanjut ditelusuri. ya untuk lebih presisinya. Ini bakal tahan banting banget nih cuaca ekstrim, kepanasan. Oh iya benar. Kecuali baterainya habis. Dan Baterainya habis. tapi emang beneran lucu mereka tuh kelihatan tuh kayak gitu. Jadi kalau Walaupun tertarik? sebenarnya robot dog kayak gini udah kayaknya di China udah 10 tahun yang lalu udah ada deh kayak gini. Cuma ya salah satu bentuk kemajuan lagi lah dalam pengembangan. Dan lebih bangganya adalah memang benar ini adalah karya anak bangsa ternyata. Betul sekali. Robot ini diciptakan nih kayak gini. Kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot. Bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga sudah bersiap menggunakan robot dalam memaksimalkan kinerjanya. Nah, mana nih yang tadi? Kalau ini produk lokal berarti banyak IK9. IK9. Enggak, itu kan nama robot anjing pintar ya. Oh, IK9 ya. IK9. Berarti kalau Indonesia IK9. Benar. Iya, karya anak bangsa katanya. Mas Yansa, pokoknya kalau memang benar ini adalah karya anak bangsa, kita dukung terus. Kalaupun juga ini adalah komponen dari luar gitu ya, yang dirangkai atau yang deploy di sini. Nah itu mudah-mudahan bisa kita kembangkan sendiri ke depannya gitu. Ternyata nggak cuma kita ini digantikan sama AI ya. Nggak digantikan kok, ini bekerja membantu ya. Slot ya. Slot kita jangan dikurangin, jangan diganti sama AI juga kita. Udah ada tapi ya MC yang pakai robot. Iya udah ada. Waktu itu gue juga dengar penyiar radio bukan sih? Penyiar ada, kan? TV, penyiar radio juga kayaknya udah ada. Tapi penyiar TV yang pakai robot kan nggak bisa pantun kayak Evelyn. Coba. Aduh, gue langsung ditembak pantun. Udah daripada nungguin gue bikin pantun, kita udah pengen langsung nyapa aja nih ada Mas Angling. Putar kipas pakai baling-baling. Yuk kita ke Mas Angling. Selamat sore Mas Angling. Cepet banget ya bikin. Selamat sore. Selamat sore Mas Angling. Selamat sore, ini kita masih di Jawa Tengah ya. Tadi habis dari Yogyakarta, kali ini kita menuju ke Mas Angling yang ada di Semarang. Bener ya Mas Angling ya? Betul, Semarang ini. Nah ini ada misteri soal 39 selongsong peluru yang ditemukan di kedai es teh. How come? Ya betul Mas, ini sempat dihebohkan ya karena kedai ini kan disewa sama orang baru gitu. Nah ketika si orang baru ini namanya Mas April ini lagi bersih-bersih buat siap-siap buka toko kelontong kopi begitu, ternyata dia menemukan peluru di dalam si kontainer yang dijual oleh penyewa sebelumnya gitu. Setelah dihitung ternyata pelurunya ada 39 butir.
Karena mereka khawatir ya akhirnya mereka lapor polisi. Penemuannya itu hari Minggu kemarin, malam jam sekitar jam 10 malam. Itu sih Mas. Itu kalau dilihat pelurunya kayak masih peluru baru ya, bukan peluru lama ya. Itu masih bisa digunakan atau peluru bekas sih Mas? Ya kondisinya. Nah, kalau dari informasinya, kemarin kan mereka lapor ke Polda Jateng, kemudian langsung diarahkan ke Polsek Semarang Selatan. Nah, si Mas Fakrul ini sempat diminta keterangan oleh kepolisian dan sempat mendengar keterangan dari polisi juga peluru ini baru belum pernah dipakai. Oh baru. Kalibernya 5,56 mm, agak panjang. Iya kelihatan sih dari gambarnya panjang dan berkilau dan kelihatan masih baru. Belum pernah digunakan gitu ya. Mhm. Ini berarti kios es tehnya ini sebelumnya apakah dia abandon atau nggak pernah lagi lama nggak dibuka gitu baru kemudian ditemukan atau memang cuma berselang sehari setelah ditutup baru ditemukan kondisinya? Jadi melihat kiosnya ini kios bukan kios jual es teh, jual es tehnya ada di belakangnya. Nah, Oke. tapi memang kekenalnya di sini es teh begitu. Nah, di depan ini sebelumnya jual seperti olahan ayam gitu. Nah, kemudian penyewa sebelumnya itu kenal sama yang penyewa baru. Nah, si penyewa baru ini meneruskan sewa begitu. Nah, itu baru aja, baru bulan ini ketika dia rencana mau buka kedai kopi di sini, di lokasinya tepat di belakang saya ini. Nah, ini mau dibuka bulan Juli dan dia bersih-bersih malah menemukan itu. Nah, menurut si Mas Fakrul ini, penyewa sebelumnya itu ternyata baru cerita kalau sejak sebelum dia sewa itu peluru sudah ada. Jadi memang sudah agak lama ada di situ begitu. Oh udah lama udah ada di situ. Tapi menjadi Ya, penyewa pertanyaan. sebelumnya mau lapor takut khawatir kalau siapa tahu sama polisi, ternyata malah penyewa barunya yang lapor. Kemudian dari hasil penelusuran kepolisian seperti apa pada akhirnya ini implikasinya Mas? Apakah sudah ada temuan bahwa ternyata peluru ini asalnya dari mana? Kemudian kenapa bisa sampai ada di kios tersebut begitu? Untuk sementara peluru-peluru ini disimpan untuk diselidiki oleh kepolisian dan hari ini diserahkan kepada lapor Polda Jawa Tengah untuk mengetahui apakah ini untuk senjata rakitan atau organik atau dan sebagainya seperti itu. Namun menurut informasi sementara dari Kabid Humas Polda Jawa Tengah, peluru ini biasa digunakan untuk senapan laras panjang gitu. Tadi aku baru mau nanya itu biasanya pelurunya buat apa sih? Oh senapan laras panjang. Biasanya senapan laras panjang itu kayak berburu bukan sih? Gimana? Buat berburu ya Mas? Biasanya untuk anggota militer dan kepolisian juga ada yang memakai itu. Nah, untuk penggunaan yang cukup viral yang untuk kejahatan sempat ada itu ketika penembakan Trump. Nah itu menggunakan peluru yang sama. Laras panjang ya. Laras panjang. Jadi hasil dari forensik yang sudah dikirim ke lab forensik ini belum ada Mas? Belum, baru hari ini kirim. Oh baru hari ini. Tapi si kiosnya ini masih bisa beroperasi gitu ya, termasuk si kedai es tehnya ini juga masih beroperasi secara normal atau ada penindakan dari kepolisian? Untuk kedai es tehnya aman kok, karena dia di halaman ini biasa di halamannya kedai es teh ya. Jadi untuk yang kedainya sendiri sementara tidak terlihat ada garis polisi, cuma tidak ada kegiatan di sini. Jadi kemungkinan pemilik penyewa kiosnya masih diperiksa oleh kepolisian untuk melengkapi kesaksian siapa pemilik dari 39 peluru misterius ini. Oke. Berarti sebenarnya ini kios yang berada di dekat kedai es teh dan ini juga sebenarnya pelurunya sudah ada dari sebelum adanya penyewa baru, cuman sama penyewa lama ya udah didiemin aja. Dan betul sekali. Dan maksudnya untuk saat ini juga kedai es tehnya masih beroperasi, cuman yang bagian kios itu sedang diamankan lah ya. Ya, pemilik dan penyewanya pun diperiksa kepolisian. Baik, dan kita masih harus menunggu hasil uji forensik dari lab forensik begitu ya Mas, untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait asal usul dari peluru ini, begitu ya?
betul sekali Mas. Betul. Oke, kalau gitu Mas Angling melaporkan langsung dari Semarang. Terima kasih banyak Mas. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima Selamat kasih. sore. Selamat sore. Ini seru kayaknya dekat sama Kota Tua, kawasan Kota Lama Semarang. Oh, Semarang. Banyak yang seru-seru tahu sekarang di sana. Kemarin ada nemu kafe Jepangan gitu. Lucu deh. Udah lama sih. Dulu waktu kecil gue sering Kota kesana. Lama Semarang, ya. Udah lama. Kalau mampir ke Semarang, cobain ke situ. Banyak yang lucu-lucu ternyata sekarang. Ya di sana. seru-seru sih. Mungkin terakhir 2 tahun yang lalu kan gue juga ada saudara di sana. Iya sih perlu explore. Perlu explore, benar. Banyak Soalnya yang lagi baru-baru. kemarin ini banyak kan biaya tamasyanya mainnya ke air ya gitu kan. Iya bener. Abis dari Papua juga. Next ke Bintan. Enggak, Apa lagi? ke Sulut. Ih, banyak Sulut sama ke banget. Maluku. Sulut di mananya? Gue muterin tuh. Ada Una-Una, ada Togean, ada... Pokoknya gue pergi 15 hari. Gila. Tadinya tuh tripnya ya sebenarnya tuh 17 hari. Dalam rangka 17 Agustusan. Cuman gue ambilnya 15 hari aja. Beneran. Jadi Sabang akan sampai mengibarkan 17. bendera nanti. Merah putih Amin. di bawah laut. Amin. Kita lihat Oke. aja nanti disiapkan atau enggak. Karena kalau dibawa dari atas berat juga sih. Mungkin yang kecil aja kali. Anyway, Anyway ya. nanti kalau ada foto-fotonya share ke kita ya. Kita tayangin Detik Sore. Oh ya. Ini ya lagi di nih. Jadi laporan konten buat Detik Sore pada akhirnya. Tapi seru banget. Bisa merayakan Agustusan di bawah laut kayak gitu. Seru sih. Tahun lalu ya. Iya tahun lalu. Sempet upacara bendera di Bali. Bawah laut. Nama acaranya Selam Pinang. Selam Pinang. Kan biasanya Panjat Pinang. Karena kita nyelam ke bawah. Gitu. Namanya Bawa Selam pohon pinang tapi ke bawah. Oh kalau kita bukan itu, lu ngomongnya gue langsung jadi mikir enggak kalau kita kalau free dive itu kan pakai tali. Nah di bawahnya tuh kita kayak ngambil secari kertas. Nanti malamnya kita di roulette kita dapat hadiah apa? Oh. Bisa dapat sunblock, bisa dapat anduk, terus bisa dapat ada yang bagus-bagus juga loh. Ada yang dapat fin juga ada. Fin itu kaki katak. Mahal tuh. Mahal itu kemarin karena tahun lalu banyak sponsor jadinya hadiahnya juga banyak. Semuanya tidak ada yang zong. Iya. Gitu. Dapat fintech juga ada nggak? Fintech. Buat Gue juga pinjol. mau. Live Yaudah. kalau gua live di bawah laut bisa sih buat Detik Sore. Bisa. Bisa dong. Ih, Bunyinya gitu. mau. Blep, 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 blep. Sambil menyelam live Detik Sore, bukan minum air ya. Sinyalnya kenceng banget ya. Si ada tuh sinyalnya. Sinyalnya minjem nanti dari Dewa Neptunus. Gue tuh masih penasaran loh. Ini balik lagi deh ke sebelumnya. Apa, Yang tadi tumpang peluru lagi? tadi. Oh, peluru, iya. Tumpeng, udah move on gue. Udah tumpeng ke robot ya kan. Peluru. Kenapa tadi. peluru? Kenapa peluru? Mungkin buat berburu gak sih? Tetep loh gue. Walaupun tadi kan dibilang zaman dulu emang dipakai buat para tentara. Tahu ya, bisa jadi sih memang ada orang yang nyimpen peluru itu kemudian kayak ya udah lupa aja dia gitu. Gak tahu ya. karena ya serem pada akhirnya siapa yang memegang peluru itu tuh siapa. Kalau dia pegang peluru berarti dia pegang senjata dan gak sembarangan kan boleh pegang senjata. Itu yang menjadi kekhawatiran pada akhirnya. Gue mikir apa di menu kedai teh ada menu baru. Enggak ya. Apa ini trik marketing? Wow. Bener juga. Luar Tadi kan biasa kayak expose ya. Ya udah Detikers, kita break dulu ya karena udah 2 daerah nih yang kita sambangi. Habis ini kita akan menyambangi rumah kita sendiri yaitu dari Detik Health. Tapi nanti abis ini kita masih akan jalan-jalan ke berita-berita lainnya. Makanya tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Balik lagi di Detik Sore. Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Kita habis review perjalanan-perjalanan dari Evelyn ketika menyambangi satu pulau ke pulau lainnya. Iya. Seru banget. Beliau Iya. jadi ini apa namanya? Putri Duyung. Bolang. Iya, Putri Duyung yang menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Kenapa Putri Duyung dari pulau ke pulau ya? Coba apa yang pengalaman paling tidak terlupakan dari tiap trip yang lo sambangi itu? Kayak apakah experience yang pas nyelamnya kah atau justru nemuin makanan yang aneh banget situ tapi sangat berkesan atau ketemu sama masyarakat yang ada di situ atau udaranya atau apa budayanya kah
Yang pasti dengan pengalaman free dive trip itu gue jadi lebih tahu Indonesia tuh kaya banget. Indonesia tuh cantik banget. Di situ gue belajar culture. Yang pertama kali banget kan gue baru setahun setengah lah ya. Pertama kali ke Bali, waktu itu ke Menjangan. Terus di Menjangan itu tuh terkenal koralnya tuh warna-warni. Nah di situ tuh gue betah banget sih. Gila ini cantik banget ya, bener-bener itulah kayak di dunia. awalnya. Waktu itu karena memang ya biasa kan cari deket-deket dulu dong. Iya, Kalau iya, deket-deket iya. carinya Bali. Nah sebelum yang Bali itu sebenarnya gue ke Tulamben ada shipwreck. Cuman shipwreck di situ ternyata visibilitasnya butek. Jadi gue cuma lihat ujung ya enggak, itu masih oke lah. Kelihatan tapi nggak kelihatan clear banget gitu loh. Ya abis itu karena itu Agustus jadi ada bendera, ya udah di situ gue udah cukup happy. Cuman pas itu kondisi gue masih belum fit. Terus kita pindah ke Gili Trawangan. Maaf ya, dulu gue itu tuh sebenarnya udah wishlist gue udah lama Gili Trawangan dari tahun 2010-an kali 2015. Cuman ternyata Gili Trawangan tuh rame banget, gue kaget gitu kan. Gue cuman kagetnya karena rame doang. Selebihnya sih lautnya biru, bla 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 bla. Dah, terus ketemulah si patung-patung itu. Tapi sampai sekarang tuh yang tetap berkesan di gue tuh Menjangan karena warna-warni banget, lo bener-bener kayak berasa di dunia lain kayak film-film Avatar gitu lah. Tapi beda. gue kemarin ke Menjangan gak nemu tuh yang warna-warni. Hah serius lo Menjangan? Iya. Lo snorkeling gitu? 2023 iya snorkeling. Oh, Ke Menjangan, yang ada rusa itu kan pulaunya. Bener, gue pas lagi di jalan. Tapi gue dari Banyuwangi terus ke Menjangan. Nah di Menjangan tuh kita bukan parkir, kita ke pulaunya dulu, habis itu diving ke sekitar si Menjangan itu. Nah karena gue cukup takut sama bawah laut, jadi gue tidak cukup menikmati ketika proses nyelamnya terus melihat terumbu-terumbu karang itu. Tapi lu sempet lihat warna-warninya? Gue lihat dari foto teman-teman gue. Oh, cantik kan? Cantik banget, cuma ya jadi karena gue cantiknya ngegas, kayaknya lu setakut itu deh. Enggak, setakut itu ketika di bawah. Karena kan, tapi kan itu pakai pelampung kalau betul. snorkel. When it comes to laut lepas, gue nggak bisa ngontrol kepanikan gue. Tapi kalau masih di kolam segala macam, gue masih aman untuk berenang segala macam. Tapi kalau udah laut lepas, gue angkat tangan deh. Makanya ketika jadi gue baru tahu juga ternyata foto estetik di bawah laut itu salah satu rahasianya juga adalah itu dibantu sama para diver yang membantu kita untuk nenggelamin kita. Jadi, oh iya bener. Jadi kita bawa pelampung kan untuk bisa di situ biar aman. Terus habis itu pelampung kita dilepas sama dia, terus habis itu kita ditenggelamin tuh sama dia tuh. Sampai akhirnya kita disuruh pose se-chill mungkin supaya di foto bagus gitu kan. Habis itu kita akan panik luar biasa karena udah dilepas dari si pelampung itu, baru habis itu kita ditangkap lagi sama dia gitu. Iya, tapi itu juga sebenarnya ngenggelamin lo juga effort banget, parah. Karena gue sempet abis dari yang balik ke Menjangan itu, gue ke Sumbawa. Nah yang ke Sumbawa itu lihat whale shark ya, ada, kita kan open trip ya, jadi kecampur dengan ada 2 orang, dari berlapan ada 2 orang yang suami istri, bapak ibu tuh nggak bisa free dive, tapi dia pengen punya konten underwater. Terus bapaknya kan lebih gede dari lo lah. Terus yang nenggelamin tuh orangnya lebih kurus dibanding gue cowok. Asli. Dia diseret pegangan gitu kayak gendongan gitu, dibawa ke bawah. Terus udah gitu dia ke bawah itu kan melawan tekanan kan, berat sampai bawah terus dilepas, terus ini sampai datang-datang aku ngap bantu si Koko. Itu emang effort sih. Belum lagi kalau fotografernya bilang masih kurang karena kan dia butuh dapat pose yang bagus kan. Kalau posenya jelek tuh pasti akan sia-sia gitu usaha kita. Makanya diulang lagi. Masalahnya ketika itu udah dilepas tuh kita udah panik duluan. Jadi harusnya diingetin sih. Kalau udah di bawah jangan panik karena lo akan balik lagi ke atas kok gitu. Karena kalau ngomong itu mudah. Iya. Kalau udah praktek gitu kan. Bener. Ya begitulah pokoknya semuanya berkesan lah Edo. Belajar culture. Tapi kalau masalah makanan, kalau yang namanya ngetrip kadang kita cuma makan nasi kotak, kalau nggak makan seadanya. Iya lagi. Jadi kalau dibawa makanan, ya tergantung tempat juga sih. Karena bukan wisata kuliner juga ya. Bukan kayaknya
udah cukup Rasa. lah apa aja lah Iya. gitu loh. Tapi bicara soal kekayaan Indonesia, benar kata Evelyn bahwa Indonesia tuh kaya banget. Dari pulau yang ada 17.000 biji itu banyak banget hal-hal menarik yang bisa kita explore gitu one by one. Termasuk nih pulau-pulau kecil nih ternyata juga banyak yang belum tersertifikasi atau teridentifikasi Mm-mm. sama negara kita sendiri. Ini disampaikan sama Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid yang bilang ada 1.349 pulau kecil di Indonesia yang sudah bersertifikat, tapi masih ada 15.977 pulau kecil yang belum bersertifikat. Jadi masih jauh banget ya, yang tersertifikat tuh sudah ada 1.000, tapi yang belum ada 15.000. Bener, ini ada Kabupaten Anambas ya, jual beli pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau yang gue mau pergi juga, terus Kabupaten Sumbawa, NTB yang tadi gue cerita. Daerah-daerah yang banyak pulaunya. Iya, ya tempat-tempat gue sih. Iya. Jadi Nusron menduga isu jual beli pulau tersebut terdapat kaitan dengan geopolitik. Hal itu disampaikan oleh Nusron dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulanya menjelaskan mengenai permasalahan wilayah dan tapal batas pesisir kepulauan dalam beberapa waktu terakhir. Yang pertama, permasalahan 4 pulau di Provinsi Aceh yang masuk Sumatera Utara kemarin. Dan alhamdulillah nih udah terselesaikan. Dan kemudian permasalahan jual beli pulau di Kabupaten Anambas maupun Kabupaten Sumbawa kemarin itu 3 dari 4 pulau antara lain ada Pulau Rintan, Pulau Tongkong Sendok, Pulau Mala, dan Pulau Nako yang diisukan dijual belikan. Dan telah dilakukan pemetaan 1 pulau lengkap. Dan Nusron mengaku merasa aneh dengan isu jual beli pulau tersebut. Menurutnya secara logika pihak yang dapat menjual ialah pihak yang memang memiliki barang tersebut. Ya nggak bisa dong dijual, kan ini adalah milik negara. Nggak boleh ada yang dijual, bahkan negara pun nggak boleh ngejual pulau itu. Cuma ya karena memang pulau kita sebanyak itu, jadi ini perlu untuk bisa segera dipetakan sama pemerintah juga supaya bisa dijaga gitu legalitasnya juga. Mudah-mudahan nggak banyak hal-hal buruk lainnya yang terjadi ya untuk pulau-pulau kita ini. Sudahlah sengketa di dalam negeri sendiri, tapi sengketa juga barengan sama negara-negara lain. Capek deh. Daripada kita pusing dan kita capek, ya udahlah Dok, kita break lagi yuk. Break lagi aja Break nih. lagi ya. Oke Detikers, jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak Nggak cuma hore-hore. Bye. Kembali lagi ke Detik Sore. Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. Detikers, Yes. ini ada topik yang penting banget untuk kita bahas karena kalau nggak mau berabe, kita harus bisa mitigasi risikonya sedini mungkin. Apa tuh? Karena katanya makin banyak nih anak muda yang mengalami stroke di usia cukup muda. Iya, zaman dulu stroke itu hanya di usia lanjut. Tapi Iya. sekarang makin muda. Kita kan taunya stroke ini biasanya kayak di orang tua, kakek nenek kita. Ternyata banyak juga anak muda sekarang yang Sekarang udah nggak pandang bulu. Jadi Apa jangan karena anak nunggu muda tua. sekarang tua-tua? Bukan, karena ini kan makanannya mulai tercemar, terus udaranya. Lifestyle sih. Lifestyle. Tapi juga karena beberapa hari terakhir nih gue ngeliat konten katanya Gen Z tuh ngerasa dia cukup tua di usianya di 22 tahun Oh, misalnya. Sementara milenial justru Milenial sebaliknya. muda. Ngerasa masih muda terus gitu. Itu relate banget sih, aku banget. Yes, we are. Uhuh. Tapi kita akan bahas ini Detikers waspada penyakit stroke di usia muda. Sama siapa lagi kalau kita nggak bahas kesehatan tuh ya sama beliau lagi lah, sama Profesor Uyung di sini dari Detik Health. Hai. Profesor lagi. Di sini Profesor Uyung loh Mas Uyung. Makanya gue dari tadi kayak bingung mau memperkenalkan, tapi kok tulisannya Profesor Uyung, sejak kapan? Diaminin aja. Diaminin, asik, amin. Siapa tahu nanti dapat ini ya, honoris causa ya. Gelar profesor dari Mas Vito. Jadi selamat sore Profesor Uyung, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi ini kenapa nih stroke itu sekarang makin Lu kasihan muda? banget. Bentar, Emang bentar. gue juga bingung ini Lu kenapa kasihan gue. banget. Ini boleh gak ditinggiin? Soalnya beliau terlalu jungkang ya alias jangkung. Terima kasih, ketahuan kan mana yang tetap mana yang bukan. Kok makin feedback? Gimana Mas Uyung? Karena seberapa sering stroke di usia muda tuh terjadi emang sekarang? Apa memang trennya kayak gitu atau dan apa penyebabnya?
relatif meningkat sih dibandingkan dulu-dulu. Kalau dulu ya memang identiknya dengan penyakitnya orang tua kayak gitu, tapi kalau sekarang mulai banyak yang di usia muda. Jadi kita kan secara berkala kan punya riset nasional gitu kan. Dulu namanya riset kesehatan dasar, sekarang jadi survei kesehatan Indonesia. Nah itu angkanya memang ada peningkatan di usia tertentu yang kategorinya dewasa muda. Detailnya sejujurnya aku nggak hafal, tapi nanti bisa dibaca di Oke. Detik Health. Tapi ada peningkatan di usia Muda. Nah beda nggak sih stroke yang di usia muda sama yang di usia lanjut atau manula? Mekanismenya sama aja sebenarnya, cuman yang berbeda adalah dampaknya. Mungkin ya yang paling berbeda kan dampaknya. Muda kan produktif ya, nah, kalau misalnya kena stroke nggak bisa kerja. Kalau misalnya orang tua udah pensiunan kayak gitu, kena stroke ya udah paling keluarganya yang repot kayak gitu, ngurusin kayak gitu. Kalau masih muda ya harusnya kan produktif gitu. Terus kemudian kalau stroke itu kan seringnya sih hasilnya 2, kalau nggak meninggal Lumpuh. cacat Lumpuh, kayak gitu ya ya. Itu cacat. kan dampaknya ke produktivitas kan ya itu yang Iya. membedakan dengan di usia tua yang Mungkin- paling Mungkin nggak sih kalau usia muda lebih cepat sembuh? itu kaitannya dengan neuroplasticity istilahnya. Jadi sel-sel otak itu punya kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. Jadi kayak yang rusak nanti ada yang menggantikan. Di usia muda itu lebih besar peluangnya untuk dia pulih kayak gitu. Walaupun ya tetap ada yang permanen gitu biasanya. Bener nggak tuh Mas tadi kata Evelyn kalau penyebabnya bisa jadi gara-gara lifestyle atau makanan? Mostly atau- memang kayak gitu. udara. Jadi kalau misalnya usia dewasa muda itu paling besar karena lifestyle. Jadi gaya hidup yang tidak sehat kayak gitu. Khusus untuk yang anak-anak, ya ada juga anak-anak yang kena stroke kayak gitu. Itu Oh iya? kaitannya dengan Kayak anak kondisi SD gitu? bawaan kayak gitu. Oh Lebih jadi ini ke genetik kondisi- juga? Bukan genetik ya, kayak dia terlahir dengan kondisi tertentu yang membuat dia rentan terhadap stroke kayak gitu. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang dewasa muda yang udah tadinya waktu anak-anak sehat-sehat saja tapi pas gedenya kena stroke kayak gitu ya biasanya karena lifestyle, kurang olahraga, dietnya tidak sehat kayak gitu sih sering. Anak-anak tuh usia berapa Mas bisa kena stroke? Ya usia berapa aja, namanya juga Oh, iya? punya bawaan kan, maksudnya punya kondisi bawaan yang mungkin pembuluh darahnya rawan pecah segala macam kayak gitu ya kita nggak tahu kan. Jadi Tapi ini yang pasti bukan- kita pernah wawancara dokter saraf gitu bilangnya ya kita pernah menangani umur berapa bulan atau apalah kayak gitu. Oh berapa bulan? Wow. Ya kan kalau misalnya memang terlahir dengan kondisi seperti itu ya mau di Itu tapi bisa pasti dihindari nggak? Gimana caranya? kalau misalnya bawaan ya nggak bisa, maksudnya memang Ah. dia terlahir seperti itu kan. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah yang usia dewasa muda itu tadi yang seumuran kita muda ya. Iya Eh, dong. kok jadi ujungnya situ? Spiritually yes. Spiritually Itu yes. ya itu tadi bisa dihindari, maksudnya Hmm. jadi ada 2 faktor risiko. Jadi faktor risiko yang bisa dihindari dan yang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari itu kayak misalnya ras tertentu punya faktor risiko yang lebih punya risiko yang lebih tinggi, atau itu tadi terlahir dengan kelainan genetik tertentu yang membuat pembuluh darahnya gampang rusak. Nah, yang bisa dihindari adalah itu tadi gaya hidup, suka olahraga dan nggak suka olahraga itu kan kita bisa milih kan. Jadi misalnya kita nggak pengen kena stroke ya sering-sering olahraga kayak gitu. Tuh, Terus detikers. pola makan juga diperhatikan juga kayak gitu. Itu faktor risiko yang bisa dihindari gitu. Tuh hidup itu pilihan kalau kata Profesor Uyung. Ya, Pilih detikers mau olahraga atau enggak. kena stroke apa enggak? Kalau nggak mau kena stroke ya itu tadi ya gaya hidupnya dia harus diperhatiin. Katanya juga termasuk kalau kelamaan duduk juga bisa. Jadi pengen berdiri. Gue lawan dulu. Jadi pengen berdiri gue. Lebih ke ambeien sih. Oh itu ambeien ya, bukan stroke ya. Jadi Soalnya pengen berdiri. makin banyak kan sekarang gitu tenaga kerja formalnya yang juga diharuskan untuk duduk cukup lama gitu. Tapi ini bukan genetik ya, nggak diturunkan. Kalau cancer kan misalkan kayak kakek nenek ada yang cancer, chancesnya enggak. Oke baik, berarti cuman ya tergantung ada bawaan atau enggak. Mostly enggak, tapi ya ada faktor risiko tertentu yang ya mungkin memang lebih rentan gitu, tapi kerentanan itu bisa diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Jadi meskipun dia punya bakat tetap bisa dihindari kayak gitulah gampangnya. Bisa dideteksi nggak sih mas? Beberapa bisa, kayak misalnya kamu punya hipertensi kayak gitu, ya itu bisa dideteksi kan. Nah hipertensi salah satu faktor risiko stroke. Jadi kalau kamu punya hipertensi, kamu punya risiko yang lebih besar untuk kena stroke. Apakah kalau hipertensi pasti kena stroke? Belum tentu, tapi risikonya lebih besar dibandingkan besar. tidak punya hipertensi misalnya seperti itu. Apalagi mas yang bikin risikonya lebih besar. Kolesterol, terus ya macam-macam sih. Tuh dok, jangan jajan sembarangan. Iya jangan makan gorengan Obesitas. mulu gue. Obesitas, khususnya obesitas sentral. Jadi cowok biasanya itu ya umur
40-an gitu mulai perutnya membesar. Iya, Lingkar perut buncit. untuk pria itu standarnya 100 cm itu udah berisiko. Duh, Berarti coba ukuran- lihat ya, Dok. Aduh, Tahan nafas sama nafas. Habis liburan lagi. ukuran ya, Dok. celananya berapa tuh berarti? Itu 3 tuh kayak Menkes kan pernah bilang ukuran Iya. celana jeans Di atas 32. 32 sekian kayak gitu tuh Oh, lebih di atas cepat. 32. Aku nggak ngerti ya 32, ukuran 33. kadang-kadang beda brand juga Beda, beda beda ukuran banget. kan. Jadi harus lihat size chartnya Pokoknya gitu. dilarang di atas 100 ya Dotikers. lingkar perutnya ya. Atau Iya. mungkin brand-brand juga kepikiran kali ya dilabelin gitu kalau misalnya yang size-nya over kayak gitu dikasih peringatan. Anda berisiko. Tapi sepakat sih bahwa semua orang tuh harus hidup sehat dan mengurangi namanya orang buncit di dunia ini. Nah itu saya termasuknya. Makanya ini on the way nih. Kita Enggak sih, lu masih flat kok. Efek liburan. kita Efek ikuti liburan. gaya hidup Evelyn ya yang sehat, olahraga terus. Itu hanya pencitraan doang. Aslinya makan pastel 5 biji ya sekali makan Ya ya. kadang-kadang berawal dari pencitraan kan, berawal dari pencitraan, Iya, konten segala macam kayak gitu terus dia merasakan sendiri loh kok This lebih is- enak ya hidupku Tuh, kayak gitu. gua suka Terus nih. bablas kayak gitu jadi Positive vibes. kadang-kadang kayak gitu sih. Tapi ada gejala awalnya gak sih kayak kalau misalkan kayak stroke gitu, misalkan Kalau udah tangannya mulai serangan, geter-geter gitu awal-awal. Kalau udah serangan stroke itu kan terjadinya di otak Biasanya ya, gara-gara pusat, utang nih tangan geter nih. pusat sistem saraf. Jadi apa namanya ya pasti akan muncul gejala kalau misalnya memang otaknya kena kayak gitu kan. Tergantung bagian mana yang kena. Kadang-kadang misalnya kena yang berhubungan dengan penglihatan. Tiba-tiba rabun gitu. Padahal biasanya enggak kayak gitu. Tiba-tiba kok mataku rabun gitu. Nah, itu bisa dicurigai. Terus yang paling sering terjadi adalah mukanya tidak simetris. Jadi fungsi motoriknya Oh yang iya, terganggu. iya. Tiba-tiba Kalau stroke mulutnya gitu. apa namanya? Mulutnya menceng segala macam kayak gitu. Atau sebelah badannya nggak bisa digerakkan. Tiba-tiba kesemutan, tiba-tiba nggak bergerak gitu aja gitu. Itu kan juga suka apa kalau kena AC misalkan tidur yang tangan kiri kena AC terus lama-lama kayak mati rasa gitu. Beda. Iya, dia kan suka gitu kan. Ada ngerti kan? yang seperti itu mirip juga, tapi itu lebih ke infeksi virus sih, apa Oh, itu namanya? infeksi virus. Aku lupa namanya, tapi Tahu kan mirip maksudnya kan gejalanya, kayak kena angin terus sini terus lama-lama sininya gejalanya mirip tangannya bisa stroke, lumpuh tapi kalau mukanya. gitu. Gitu. Oh, Oke gitu. Gue masih menyimak. Gue masih nungguin mau dijawab apa. Nah, ini kan ada kabar baru nih dari Detik Health. Kasus stroke usia muda terjadi juga nih sama orang-orang yang rutin olahraga. Gimana tuh? Yang Wah, terlihat sehat gitu. Rutin olahraga itu kan salah satu ya, salah satu apa namanya? Salah satu faktor saja. Jadi faktor lain suka olahraga tapi pola makan tidak sehat kayak gitu kan ya akhirnya trade off kan, maksudnya gimana dong? Gue olahraga Iya, tapi makannya serah. cireng. Gue banget tuh cireng. Itu masih ya. Ansa kayaknya ya. Sama Randra. banyak faktor sih, jadi nggak bisa cuman mentang-mentang suka olahraga terus kemudian merasa baik-baik saja ya nggak juga kayak gitu. Iya. Mungkin juga ketika kamu mulai rajin olahraga itu faktor resikomu udah muncul gitu, misalnya hipertensi yang pernah kita tulis baru aja kita tulis juga di Detik Health itu ada namanya Alfa gitu, dia suka olahraga juga, dia sering ikut apa namanya event lari segala macam sampai keluar negeri segala macam kayak gitu, tiba-tiba kena stroke, lumpuh kayak gitu. Padahal giat lari ya. Ternyata ya nggak begitu saja, sebelumnya dia ternyata pernah terdeteksi hipertensi, jadi ada faktor risiko yang terabaikan gitu kan. Jadi walaupun dia suka olahraga tapi ternyata hipertensinya itu tidak terkelola dengan baik dan jadi pencetus pada akhirnya gitu. Nah, kalau ada seseorang udah terkena stroke, penanganannya gimana nih? Apakah Kalau- terapi atau gimana? Kalau sudah terlanjur stroke ya pastinya terapi ya, maksudnya penyebabnya apa itu diatasi dulu, yang paling urgent itu, karena itu kan emergensi ya. Kalau stroke itu kan setiap detik ada risiko sel otaknya mati kan. Jadi yang pertama kali harus diatasi adalah penyebabnya. Penyebabnya secara umum ada dua, penyumbatan pembuluh darah dan tersumbat atau pecah gitu. Pokoknya dua itu, tersumbat itu iskemik, stroke Mendingan iskemik. tersumbat dong dibanding pecah, lebih bahaya Ya nggak ada yang dong. mendingan. Pecah Dua-duanya kayak, bahaya. oh this is the end of the world. Iya dong. Ya sama ya, oke Dua-duanya baik. bahaya. Jadi tersumbat selama pembuluh darahnya tersumbat itu ada sel-sel otak yang tidak teraliri nutrisi, oksigen segala macam dan mengalami kerusakan baik permanen atau temporer kayak gitu. Jadi itu yang harus diatasi sementara. Nah, berikutnya adalah dampaknya setelah dia kena stroke itu apa yang dialami, misalnya sel-sel otaknya yang mempengaruhi motorik terpengaruh, akhirnya lumpuh kayak gitu. Misalnya seperti yang dialami
narasumber kita tadi. Nah, yang dia lakukan adalah menjalani fisioterapi. Jadi Fisioterapi. ya Ya fisioterapi. terapi bagian mana Kayak yang mau belajar jalan lagi kayak gitu, belajar belajar apa? dari awal gitu. Itu Karena kena cover BPJS nggak mas? Nah, penting tuh. di cover. Di Oh, cover. ya? Jadi tergantung sih kalau emergency waktu kena serangan udah pasti di cover. Tapi kalau misalnya pas fisioterapi terus pemeriksaan yang lain gitu biasanya ada kamu butuh cepat atau enggak. Kalau misalnya enggak butuh cepat ya melewati tahapan-tahapan akan di cover. Tapi kalau misalnya kamu butuh langsung ditangani setiap kali datang langsung di servis kayak gitu misalnya, ya itu berarti kan treatmentnya beda, mungkin itu tidak di cover kayak gitu. Sama pilihan obat. Jadi pilihan obat kan kalau misalnya kita mau di cover BPJS ada formulariumnya, obat-obatnya ditentukan brand ini atau yang generik kayak gitu. Tapi aku cocoknya sama brand ini misalnya, dan itu mahal banget gitu. Ya nggak apa-apa, tapi nggak di cover kayak gitu sih. Ya gitu aja sih. Jadi kayak case by case ya, maksudnya kalau urgent kena serangan ya di cover, tapi kayak buat rawat jalan atau fisioterapi kayak gitu tuh juga mahal loh, rawat jalan bolak-balik Makanya, tapi, fisioterapi. Misalnya sekali fisioterapi 200, tapi tiap minggu lo harus kayak gitu terus lumayan banget. Itu di cover ya, tergantung juga mau jalur cepat atau jalur lama dan gitu kan. frekuensinya kan kadang-kadang ada kuotanya kan misalnya kalau dengan BPJS harus sesuai guideline misalnya seminggu berapa kali kayak gitu. Tapi kalau aku butuhnya lebih sering dong biar cepet kayak gitu, ya berarti nggak di cover kayak gitu tuh lah. Lebih sering kalau sekali 100.000 aja. Aku mau private di rumah aja kayak gitu. Ya. Seminggu 3 kali 300.000, 300 kayak kali 4 lumayan juga. Tapi 1,2. ternyata bisa sembuh kok itu untuk melawan stroke itu. Gimana tuh? Sudah ada buktinya yang kemarin ikut Jakarta International Marathon. Itu ada mantan pengidap stroke yang akhirnya berhasil menyelesaikan half marathon ketika Gila. Itu tadi yang kita bahas si Alpha itu. Alpha, kebetulan 46 tahun umurnya. Harusnya itu kayak recovery-nya lebih sulit gak sih mas kalau usianya udah Sulit. semakin biasanya sulit. Cuman ya faktor motivasi dari dirinya sendiri terus kemudian support sistemnya juga oke kayak gitu ya tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat kayak gitu sih. Itu faktor motivasi dan support system tuh kayak gimana? Boleh dielaborasi nggak? Yang seperti apa kondisinya sehingga orang tuh bisa mencapai fase bahwa ini bisa sembuh lebih cepat gitu misalnya? Orang kalau udah kena stroke itu kadang-kadang frustrasi loh. Maksudnya yang mentalnya tadinya bisa, mentalnya gitu kena kayak gitu. Untuk kemudian bisa balik itu kan harus benar-benar sabar gitu kan. Yang dampingin juga harus sabar karena mungkin nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Benar-benar sabar. Nah ada fase orang itu udah aku nggak mungkin sembuh kayak gitu. Terus kemudian obatnya udah nggak rutin lagi. Terus fisioterapi juga males beberapa kali datang gini-gini aja akhirnya nggak sembuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya motivasinya kuat ya pasti dijalanin gitu. Gue harus sembuh gitu kan. Di lingkungan yang saling suportif, yang saling mencintai. Kadang mungkin kalau orang yang sebatang kara kayak merasa banyak rejection gitu kayak udahlah capek dunia gitu kan. cuma gua sendiri gitu ya di dunia ini gitu ya. Ujung-ujungnya lewat juga kayak gitu. Dan itu kan biasanya berulang ya. Maksudnya orang kalau udah kena stroke itu seringnya ya akan ada serangan kedua, serangan ketiga yang kita nggak tahu kapan gitu. Karena faktor risikonya biasanya tetap ada. Taruhlah kemarin kena serangan stroke itu karena ada pembuluh darah yang terus membat bagian sini. Kita nggak pernah tahu di bagian sini mungkin ada yang berisiko terus membat lagi kayak gitu. Jadi harus sistem perpipaan gitu kan. Yang tersumbat tadinya di dapur dibenerin, tahu-tahu di kamar mandi, tahu-tahu di dekat mesin cuci kayak gitu. Kan sistem, jadi sistemik. Habis ini kita lari yuk. Harus benar-benar siap bahwa sewaktu-waktu ini akan muncul lagi kayak gitu. Yang terjadi sih seperti itu. Ya beruntung buat Alpha yang punya support system dan juga kondisi yang memang ngedukung ya proses pemulihannya. Kalau misalnya di luar dari itu agak sulit juga ya untuk bisa melakukan hal yang sama dengan seorang Alpha ini. Karena dia cukup cepat loh nih recovery-nya. Dari yang 41 tahun waktu pandemi dia sudah mulai frustasi dan segala macam. 2025 half marathon ikutnya. Iya benar-benar harus sabar dan punya motivasi kuat sih. Bener. Makanya choose your surrounding. Makanya kalau usianya muda itu kan untuk menjaga motivasi mungkin masih gede karena ya aku harus bisa nanggung anak-anakku misalnya segala macam kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah lansia atau kayak gitu, ntar juga lewat juga kayak gitu terus akhirnya nggak bersemangat gitu-gitu. Iya sih paham sih. Kadang-kadang gue inget banget almarhum nenek gue. Ma happy birthday ya.
aduh panjang umur, sehat selalu. Ya nenek gue saat itu udah mungkin udah 85 lebih lah. Cuman udah nggak ada kakek kan. Udahlah nggak usah panjang umur, udah capek. Engkong udah nggak ada, teman-teman juga udah pada meninggal. Ya maksudnya udah umur 85, 88 kan. Ya Kehilangan udah ini kan, capek, kehilangan. Kehilangan Padahal- motivasi untuk hidup lebih lama Iya. gitu ya. Padahal ya hidup kan harus terus diperjuangkan selagi masih nafas berhembus. Benar. Luar biasa. Biasa. Begitu. Itu jadi kontemplasi Abis jadinya ini ya. kita lari bareng ya, Profesor Uyung. Habis itu makan burger tapi. Ya udah, aku hari ini udah. Udah makan burger? Bukan. Oh udah lari. Lari. Iya, Udah betul. sombong dia. Aku hari ini belum. Aku Saya hari larinya ini dari libur. Tanjung Duren sampai mana sih? Dekat tadi? rumahku Mas dong. Uyung pelari. Anak tandur nih, Ci. Enggak, ngirit biar gak usah ongkos. Tapi jadi sehat loh. Iya Deket memang loh, kadang-kadang pelari. motivasi itu harus diupayakan gitu juga ya, nggak datang sendirinya. Terus Mas kalau misalnya kita ada gejala-gejala nih, misalnya kayak tadi yang disebutkan Mas Uyung, pertolongan pertamanya apa? What to Pertolongan do? pertamanya adalah mencari pertolongan. Mencari pertolongan. Obviously. Simple, obviously. jelas. Yang pasti kita tidak menunda itu tadi apa namanya? Periksa. Tidak menunda mencari pertolongan. Jadi kadang-kadang kan tertundanya karena Emang coba- ada yang berusaha untuk kayak, oh ini nggak apa-apa nih gitu. banyak nggak mau ngerepotin misalnya. Mm. Aduh aku, apa namanya? Aduh, istriku kayaknya sibuk banget. Aku mendingan udah ditahan-tahan deh. Besok paling juga pulih kayak gitu Oh misalnya. gitu. Gitu. Atau misalnya jangan ke rumah sakit nanti bakalan divonis gini. Mm. Coba ini aja pakai tusuk jarum gitu misalnya. Kan Hmm. ada juga kan yang bilang kalau stroke itu ditusuk ujung jarinya pakai jarum. Biar logikanya kan maksudnya tekanan darahnya kan tinggi. Ditusuk biar berkurang tekanannya turun kayak gitu. Ya nggak sesimpel itu juga kan, belum tentu karena tekanannya tinggi. Kalau udah terlanjur pecah di sini kan mau ditusuk berapa kali juga sama aja. Di sini udah terlanjur banjir darah kan gitu. Ini katanya olahraga penguatan otot seperti nge-gym, yoga atau pilates itu katanya bisa membantu tuh untuk terhindar dari stroke. Ya semua olahraga sih maksudnya apapun upayanya untuk mengurangi lemak dalam darah segala macam kayak gitu tuh kan Iya. mengurangi risiko stroke. Menambah Oke, intinya kegiatan bergerak. hidup sehat. Lu mau olahraga apapun, mau berenang, main catur termasuk dong. Kan olahraga. Tapi Ya. itu tidak menambah massa otot. Oh iya. Tapi menstimulasi otak sih somehow. Oh. Terus menstimulasi otaknya untuk berregenerasi. E-sport Benar, gimana? karena kan termasuk olahraga juga. Kalau e-sport gimana? E-sport Ya, juga diiyain olahraga aja. juga. Iya. Orang kalau dilarang-larang stres ya stroke juga pada akhirnya. Ya udah, gitu. intinya Jangan yang stres. penting bergerak, Dan jangan bergerak. stres. Iya. Yang penting habis e-sport kamu e-sport yang lain gitu. Nah, tuh, langsung semangat loh. Tapi Jangan makin- gini besok lo semua olahraga, Tuh. pagi sepeda, sore berenang, gas. Habis itu taunya keseringan olahraga nggak ada breaknya, jadinya kena liver coy. Jangan dong amit-amit banget ya. Ya di tengah dunia yang serba sulit ini ya, tantangan ekonomi, tantangan ada yang namanya perang dan akhirnya menimbulkan banyak sekali dampak kemana-mana sampai ke kita sendiri. Penting sekali untuk kita juga aware sama diri kita sendiri gitu. Jadi nggak antipati gitu sama diri sendiri. Itu namanya self love ya. Self love, Self-love self-care. itu bisa ya olahraga, jalan-jalan. Jalan-jalan Ke bener. Jogja kemarin self love tuh. Menyenangkan Menyenangkan. pikiran, memberikan reward, tapi jangan kebablasan gitu ya detikers ya. Kenapa gue jadi ngeliatnya ke situ ya? Karena tanaman itu sih menarik perhatian gue. Kalau gue mau ngomong nengok sini. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Mas Uyung untuk sesi konsultasinya kali ini. Konsultasi. Bisa Kita- dicek tensinya? Kita mau cek ini dulu gula darah sama kolesterol dan lain-lain ya. Asam urat. Detikers. Asam urat. Itu penting untuk selalu dicek skala berkala ya. Karena kadang-kadang itu di situ sumber ininya ya. Orang cikal kurus juga bakalnya bukan ya. berarti sehat kan? Ada istilahnya skinny fat kan. Jadi apa namanya orangnya kelihatan kurus tapi lemaknya banyak gitu kan. Tinggi, Oh. iya. Mm-mm. Kolesterol Begitu tinggi. juga sebaliknya. Jadi ada yang orang kelihatannya gempal banget tapi otot semua kayak gitu. Ya enggak Iya. yang kurus belum tentu lebih sehat daripada yang kayak gitu gitu. Mm-mm. Tuh detikers yang ngerasa dirinya fit, jangan sombong dulu. Ada yang Kurus namanya nggak boleh. slim fat. Kurus tapi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi ya enggak lebih sehat juga. Pantesan leher gue pegel. Tadi pagi. Kemarin sempat makan hari Minggu siang makan all you can eat. Ah, Sore-sore kok leher nari. ternyata umur Dazril
matter ya, Kita Detikers tunggu ya. versi Anda. Aduh, nggak usah deh ya. Pokoknya kita jaga kesehatan kita, Detikers, stay healthy. Dan juga kata Evelyn tadi, pokoknya gerak terus ya. Gerak Jangan terus. mau diam Diam di tempat. di tempat cukup Pokoknya- waktu yang lama. Pokoknya stay healthy, stay happy juga. Stay Pokoknya healthy, harus stay happy, terus ya. Stay moving, Jangan Stay- lupa huri-huri. dan staycation juga. Staycation dan stay cuan. Itu Cuan paling pasti ini penting. yang paling kalian suka kan, Ah, cuan. Kalau orang bilang money can buy happiness, no. Yes, money can buy happiness. Money can buy happiness. Anyway, terima kasih Detikers sudah menonton Detik Sore dari jam 3 sore tadi sampai ke setengah 6 ini. Kita pamit dulu karena waktunya kita berpisah. Besok kita akan ketemu lagi tentunya di jam yang sama, di platform yang sama tentunya di detik.com. Gimana? Mas Suyung, Detik Ready? tetap ready? Ready? Detik sore. Gak cuma. Gak cuma. Hore, 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 hore. Pamit ya guys. Dah. Yeay.